Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa Sivitas Akademik SAT Ekumene dan juga para tamu umum. Selamat datang di TUS webinar yang ke-17, di mana webinar kali ini adalah serial bedah buku dengan judul Biblical Theology of Youth Ministry, dan tentunya kita didampingi oleh pembicara yang sangat kompeten ya dalam bidang ini, yaitu Pak Davin. Mari kita sapa dulu, selamat malam. Selamat sore Pak Davin. Sore teman-teman, halo. Apa Sore. kabarnya Pak? Baik, panggil kakak aja nggak usah Pak. Soalnya ini bahas youth ministry Oke, kan, jadi masih muda kayaknya. Bukan Oke. kayaknya sih, masih muda emang. Oke, nah sebelum kita memulai, mari kita satu dalam doa dulu. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh sangat bersyukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, terlebih khusus malam ini Tuhan. Kami dapat belajar bersama-sama, biarlah di malam hari ini yang Kau pimpin webinar kami, agar dapat berjalan dengan baik, dan biarlah dari webinar ini kami benar-benar dapat menangkap isi hati-Mu Tuhan, kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang efektif dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan webinar kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, webinar kita kali ini terbagi atas 2 sesi, di mana sesi yang pertama adalah pemaparan materi, dan setelah itu kita akan ada break selama 5 menit, dan dilanjutkan oleh Q&A. Dan untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, sebelumnya kita akan mengenal biar kita lebih mengenal ya pembicara kita kali ini, kita akan melihat profil dari Kak Davin. Boleh operator share screen? Oke, baik. Berikut adalah profil dari Kak Davin. Yang pertama adalah pendidikan beliau, di mana beliau menempuh sarjana teologi di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia sejak tahun 2014 sampai 2018. Kemudian beliau juga menempuh magister teologi di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta sejak 2018 sampai 2020. Kemudian juga beliau menempuh Magister Ministry di Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Jakarta sejak 2021 hingga sekarang. Selanjutnya ada pelayanan juga, di mana beliau melayani di Kena Ministry, yaitu pelayanan siswa Kristen SMA sejak 2019 sampai sekarang, dan juga beliau sebagai divisi kurikulum Home Youth GSKI sejak 2019 sampai sekarang. Dan yang terakhir, beliau juga sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta, di mana beliau mengajar bahasa Yunani, teologi perjanjian baru, teologi sistematika, dan juga homiletika. Oleh sebab itu, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saya persilakan kepada Kak Davin. Silakan Kak. Oke, thank you teman-teman. Mungkin yang bisa open kamera, kita open yuk teman-teman. Supaya diskusi kita, pemaparan materi, lalu juga diskusi kita juga bisa lebih enak. Jadi aku bisa lihat muka teman-teman nih. Yuk, yang bisa open kamera, kita open teman-teman. Oke, izinkan aku share screen untuk materi kita. Hari ini memang diminta secara khusus sama Pak Grant untuk bedah buku dari judul buku yang namanya A Biblical Theology of Youth Ministry. Nah teman-teman, kenapa kok ini sesuatu yang penting? Ya, karena memang dalam pelayanan kaum muda, biasanya kita hanya sekedar melayani itu by tanda kutip raba-raba gitu ya. Maksudnya kita dengan latar belakang Pentakosta karismatik ya, pelayanan kaum muda itu pasti selalu berkaitan dengan hal-hal yang teknis. Ya, teknis banget. Ya, tanpa kita memikirkan apa pentingnya teologi itu bagi kaum muda itu sendiri. Ya. Jadi hari ini aku akan membedah buku dari Michael McGarry, ya penulisnya namanya Michael McGarry, dengan judul buku A Biblical Theology of Youth Ministry. Ini buku keluaran tahun 2019, jadi cukup baru teman-teman. Cukup baru buku ini. Oke, nah ini untuk profil tadi sudah dibacakan. Untuk garis besar, ya, yang akan kita bahas hari ini adalah pertama itu profil penulis, lalu kita akan membedah konten buku ini, ya, yang kita bedah itu adalah pertama tujuan penulisan, kedua landscape, ya landscape itu atau gambaran besar pelayanan kaum muda modern, ya atau modern youth ministry, lalu youth ministry dalam perjanjian lama, perjanjian baru dan sejarah gereja, dan juga eklesiologi dan youth ministry. Sebenarnya dari buku ini ada 9 atau 10 bab, tapi aku rangkum jadi 4, ya 4 bagian besar daripada 10 atau 11 bab itu tersebut. Lalu habis itu kita melanjutkan lagi kekuatan dan kelemahan buku, ya rekomendasi dan kritik buku ini sendiri, dan juga hubungannya
bagi pelayanan kaum muda Kristen di Indonesia. Baru kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, by the way, aku mau tanya sama Bapak Ibu semua di sini, sama teman-teman semua di sini, adakah di sini yang melayani sebagai youth worker? Youth worker itu adalah pekerja kaum muda atau sebagai seorang youth minister, ya, pelayan kaum muda. Yang pelayanannya kaum muda tuh yang seperti apa sih? Oke, kita kategoriin aja, ya. Secara psikologis, secara umum, kaum muda itu dari rentang remaja dan juga pemuda, dari usia SMP, SMA, atau enggak kuliah. Ya. Apakah di sini ada teman-teman atau Bapak Ibu yang bekerja atau melayani sebagai youth worker? Nah, kalau ada, mungkin boleh kasih reaction, ya boleh raise hand aja, raise hand, biar aku bisa lihat ada berapa orang kira-kira di antara kita yang melayani kaum muda. Dimanapun, mungkin di gereja, atau mungkin di komunitas antar denominasi yang bukan gereja, ya seperti misalnya Perkantas, atau Komunitas Sempurna, atau misalnya 180 Degree, atau misalnya di gereja-gereja lainnya. Ada kira-kira, aku boleh tahu? Apakah ada? Boleh di raise hand biar aku bisa melihat teman-teman. Siapa di sini yang melayani di bagian kaum muda? Oke, kalau gitu siapa yang punya passion untuk memiliki kerinduan untuk melayani kaum muda? Ya, boleh raise hand teman-teman yang punya passion. Kalau enggak, bingung juga nih webinarnya nanti. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Kalau misalnya aku masih belum ada passion untuk pemuda, jadi ikut webinar mungkin satu karena kewajiban, ya disuruh Pak Gren, ya kalau enggak nilai dikurangin, oke, it's okay, nggak apa-apa. Yang kedua, atau mungkin juga ya ikut webinar karena penasaran. Ya biasanya mungkin webinarnya tentang hal-hal yang berbau teologi, ya teologinya teologi yang holistik, ya holistik yang dalam hal kebutuhan sehari-hari seperti itu. Ya, tapi kali ini secara khusus memang yang dibeda ini teologi tapi berkaitan dengan youth, Gak apa-apa, Bapak Ibu bisa ikuti dulu, ya. Nanti kita akan melihat sebenarnya pentingnya pelayanan youth itu seperti apa. Ya, oke. Untuk moderator nanti boleh ini ya kasih time-nya, waktunya tinggal 10 atau 15 menit lagi, nanti bisa lewat chat personal. Nah, kita perkenalan dulu dengan si penulis buku, yaitu Michael McCary. Ya. Nah, Michael ini biasa dipanggil dengan sebutan Mike. Dia seorang youth pastor atau youth worker, ya gembala kaum muda di sebuah gereja di Amerika, yaitu South Shore Baptist Church, ya di daerah Hingham. Nah, kalau udah kita dengar kata Baptis, tentu kita udah tahu ini alirannya Baptis. Tapi begini teman-teman, Baptis yang di Amerika itu umumnya itu bukan Baptis yang seperti yang kita pahami, oh Baptis dari asal mulai Pentakosta, gerakan Pentakosta, enggak. Baptis di sini lebih berkaitan dengan evangelikal, Injili, ya Injili, ya salah satunya denominasi yang evangelikal itu seperti Reform, ya dan lain sebagainya. Jadi memang banyak teologinya dipengaruhi dari situ. Ya. Nah suka nggak suka teman-teman, Bapak Ibu, ya suka nggak suka teman-teman dan Bapak Ibu semua, kita memang dalam hal youth ministry kita lebih banyak melihat ke konteks Amerika dalam hal kajian literatur. Itu. Dan juga dalam konteks evangelikal. Why? Kenapa? Karena memang mereka yang memulai duluan. Evangelikal itu yang mulai duluan. Ya, seperti seperti Southern Baptist Theological Seminary dan juga beberapa turunan daripada seminari Baptis, itu ada beberapa prodi, ya kalau kita bilang tuh sekarang prodi, itu khusus membahas seperti youth ministry, family ministry. Ya, bahkan worship leader pun ada khusus untuk dipelajari. Ya, doktor ministrinya atau enggak magister ministrinya seperti itu. Jadi memang ada khusus. Nah, mereka memang melihat kebutuhan untuk secara gerejawi butuh pendidikan dalam hal pelayanan. Dan juga memang ini ya memang mereka yang pertama begitu ya. Memang mereka yang pertama, itu maksud aku tadi. Ya dari aliran evangelikal ini. Nah, Mike ini seorang penulis buku, ya. Ini buku yang kita bahas, ya. Teologi Biblika tentang Youth Ministry, ya. Penerbitnya itu Randall House Academic tahun 2019. Jadi ini buku masih baru, ya. Sekarang tahun 2021 akhir, jadi masih 2 tahunan dan ini masih sangat relevan buat kita.
Ya. Nah, oh ya, yang tadi aku mau bilang begini. Memang suka nggak suka kita kan belajar dari Amerika, begitu ya. Aku pikir juga nggak masalah. Mengapa? Karena memang dari perkembangan budaya atau culture sendiri, banyak culture pemuda remaja kita yang di Asia ini ikut ke barat-baratan kan. Nah, aku ambil contoh satu. Misalnya soal gereja. Ya, yang gampang aja deh, dunia kita gereja ya, church gitu. Gereja dulu itu yang kita pahami dalam bentuk liturgi itu seperti apa sih? Ada bukunya, lalu cuma organ doang, ya kan? Lalu gedung gereja tuh harus ada tanda salibnya. Tapi beda dengan zaman sekarang dalam konteks Indonesia. Ya, gereja di Indonesia kebanyakan, ya nggak semua, kebanyakan udah mengikuti yang dari Barat. Ya, termasuk gerakan Pentakosta karismatik itu kan dari mana? Dari Azusa Street, dari Amerika. Gerakan dari sana. Gitu. Culture-nya pun juga ikut. Seperti itu. Nah, makanya gereja-gereja yang katanya, tanda kutip, ya dibanyaki anak muda atau dewasa muda lah, kita katakan dewasa muda. Ya, itu lebih banyak condong kemana? Hillsong. Ya, atau enggak Planet Shaker. Itu dalam konteks Barat. Ya, makanya suka nggak suka kita harus belajar dari sana. Lalu nanti kita akan lihat di terakhir ya di bagian kritik dari buku ini ya kita harus menerapkannya dalam konteks Indonesia. Gitu. Nah selain itu Mike juga merupakan kontributor ya. Dia merupakan salah satu yang berkontribusi dari Gospel Center Youth Ministry. Ya, apa ini Gospel Center? Nah nanti di bab ini ada. Ya, nah profil Mike ini aku ambil dari Root Ministry. Ya, Root Ministry ini pelayanan kaum muda di Amerika. Nah, pelayanan kaum muda di Amerika. Kalau di Indonesia tuh kayak Perkantas, ya, 180 degree gitu, ya Komunitas Sempurna gitu, ya seperti itu. Nah, satu pertanyaan aku mau ajukan ke Bapak Ibu. Kalau seandainya kita terpanggil menjadi seorang youth worker, ya, atau enggak kita disuruh sama Pak Gembala kita disuruh sama pendeta kita untuk membangun sebuah pelayanan kaum muda. Nah, ada dua pertanyaan begini. What should I believe or what should I do? Ya. Apa yang saya percaya atau apa yang harus saya lakukan? Kira-kira kalau Bapak Ibu dipercayakan oleh pendeta, oleh gembalanya itu sebagai youth worker, ayo sekarang kamu harus memimpin pelayanan kaum muda. Lalu kira-kira hal langkah pertama yang harus kita lakukan tuh apa sih? What should I believe atau what should I do? Nah, boleh dijawab, Bapak Ibu. Boleh dijawab. Boleh lewat chat aja ya, karena ini 30-an orang lewat chat aja. Kira-kira ya, kamu Bapak Ibu akan melakukan yang mana? Apa yang Bapak Ibu percayai terlebih dahulu atau apa yang Bapak Ibu lakukan? Ketika dipercayakan sebagai ketua youth, ya ketua pelayanan pemuda, langkah awal pertama atau enggak sebagai langkah awal kita yang pertama, pertanyaan pertama dalam benak kita tuh apa sih? Apa yang aku percaya terlebih dahulu atau apa yang harus aku lakukan terlebih dahulu? Kira-kira yang mana? Apa yang aku percayai atau apa yang harus aku lakukan? Kita nggak punya apa-apa, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba gembala atau pendeta kita langsung nunjuk kita, ayo, Keisha, ya, kamu harus membuat youth ministry di gereja. Tiurma, Kin, kamu harus buat youth ministry. Nah ini ada satu yang jawab personal ke aku. What should I do, Kak? Oke, yang lain ada nggak yang jawab? Oke, ini ada lagi. What should I do, Kak? Oke. Yang lain lagi. What should I believe? Oke. Satu. What should I believe? Yang lain. Dua. What should I do? Yang lain. Ada lagi beberapa. What should I do? Oke. By the way, chat di everyone juga nggak apa-apa. Ini nggak ada salah, nggak ada benar ya. Kita sama-sama belajar. Ya, kalau mungkin ternyata pendapatku salah. Kita sama-sama memperbaikinya. Oke. Umumnya what should I do? Ya, ini yang chat personal ke aku, kebanyakan what should I do. Cuma satu yang menjawab what should I believe. Jujur, gak heran, Bapak Ibu, kebanyakan kita akan memilih what should I do. Karena aku nggak tahu harus melakukan apa. Belum ada ilmu, belum ada yang dipelajari.
Jadi dalam membangun sebuah komunitas pemuda, maka langkah awal yang aku tanyakan adalah apa yang harus aku lakukan? What should I do? Ya. Nah, yang menarik sebenarnya di kata pengantar ya, sorry. Kalau sebelum sesudah kata pengantar itu kan ada yang namanya latar belakang ini ya, buku ya. Prakata buku ya. Di buku ini, Mike itu justru bilang, justru kebanyakan youth worker atau pelayanan kaum muda itu hanya bertanya seputar what should I do? Apa yang harus aku kerjakan ketika memulai sebuah pelayanan? Padahal yang paling penting itu adalah what should I believe? Apa yang aku percaya? Ya. Teologi itu bukan sebuah pilihan. Teologi merupakan dasar atau fondasi dari pelayanan kaum muda. Teologilah yang menentukan praktik dan perilaku pelayanan kita. Perhatikan. Ya, nanti saya akan kasih contoh. Maksudnya seperti apa sih? Kok dipengaruhi? Oke. Ya. Teologilah yang akan menentukan praktik dan perilaku pelayanan kita. Bila kita mengabaikan teologi atau apa yang kita percaya, maka sebaik apapun strategi dan praktik pelayanan kita itu sia-sia. Kaum muda akan mengalami eksodus. Eksodus itu keluaran dari gereja setelah mereka lulus dari kelompok kaum muda. Maksudnya ketika ada persekutuan pemuda, kalau kita tidak memperhatikan teologinya sebagai fondasi pelayanan kaum muda, maka nggak heran. Ketika mereka lulus dari persekutuan kaum muda, mereka hilang. Baru nanti balik lagi ketika dewasa ke gereja. Ya. Atau enggak yang kedua, mereka hilang ketika ada gereja-gereja yang mempunyai strategi yang lebih inovatif. Ya, dibanding gereja, misalnya saudara atau bapak ibu punya gereja, tapi strategi untuk kaum muda kurang inovatif. Ya, lalu ada gereja yang lebih inovatif. Anak muda akan kabur. Justru yang terpenting itu teologi. For example, aku kasih contoh ini. Karena ini kan STT Ekumene di bawah GSKI ya. Jadi aku kasih contoh begini. Salah satu doktrin daripada GSKI Rehoboth adalah apa? Corpus delicti. Ya, corpus delicti. Yaitu apa? Fakta membuktikan iblis itu bersalah. Dari konsep dasar keselamatan adalah mengembalikan manusia ke rancangan semula. Jadi fokus pelayanannya adalah ke situ. Pembentukan karakter. Makanya nanti turunan dari program youth ministry-nya adalah apa? Salah satunya pasti pemberitaan firman, pendalaman Alkitab untuk membentuk karakter. Apalagi nanti yang akan jadi fokusnya. Programnya mungkin pendampingan, ya pendampingan, pementoran satu sama satu sebagai bentuk pembentukan karakter. Ya. Tapi beda kasus misalnya punya doktrin gereja gini, adalah mujizat itu nyata. Ini misal contoh ya. Misal contoh, mujizat itu nyata aja deh kita ambil contoh. Nanti ke kaum mudanya pun dalam hal pelayanan, dalam hal strategi pelayanan adalah mujizat. Pasti begitu. Ini saya nggak ada mengatakan strategi ini salah atau benar, teologi ini salah atau benar. Enggak, tapi ini saya kasih contoh. Ya. Jadi teologi itu dasar. Nah, bayangkan kalau kita tidak punya dasar itu. Oh, mengalir aja ikut Tuhan. Nah, di sini kita sebagai youth worker, gembala youth perlu bergumul sama Tuhan. Ya, apa yang menjadi teologi kita? Ya, selain bergumul kita belajar. Makanya saya pribadi kurang setuju. Ya, saya pribadi kurang setuju kalau ada pelayanan pemuda itu tidak mengutamakan teologi. Lihat, jumlah bisa banyak. Dalam buat event, mengumpulkan jemaat, jumlah bisa banyak. Tapi tidak akan bertahan lama. Ingat, tidak akan bertahan lama. Ketika ada gereja-gereja yang baru atau persekutuan pemuda yang baru dengan strategi yang lebih bagus, musik yang lebih keren, tanda kutip entertain yang lebih keren, pasti pindah. Nah, kita sering terjebak di situ. Wah, misalnya contoh ya, JPCC atau GBI Gilgal, ini modern. Ya, kita mempertahankan youth kita nih, akhirnya kita ikut cara mereka. Bukan seperti itu beda. Mereka punya uang, gereja besar. Nah, kalau misalnya gereja kecil, tanda kutip yang keuangannya nggak banyak, gimana? Wah, kalah saing dong. Nah, bukan di situ. Tapi fondasinya dulu yang harus dibenarkan. Gitu, fondasinya dulu. Bukan soal strateginya. Strategi itu adalah hasil dari fondasi kita. Strategi itu hasil daripada teologi kita. Itu dulu. Ya, itu dulu. Makanya kita akan mengadakan bedah buku ini. Ya, A Biblical Theology of Youth Ministry. Ya. Nah, kita akan melihat nanti yang paling banyak itu adalah youth ministry dalam PL, dalam PB, lalu dalam sejarah gereja. Lalu juga youth ministry dan juga gereja. Ya. Itu yang kita akan banyak lihat. Oke, singkat aja ya, singkat aja. Karena ini terbatas waktunya. Pertama, ya tujuan penulisan buku ini yang pertama adalah menjawab pertanyaan, apakah pelayanan kaum muda yang alkitabiah itu? Karena begini, istilah
adolescence ya, remaja atau mungkin youth, pemuda, itu sebenarnya istilah yang baru ya. Saya lupa tepatnya kapan, kemungkinan di abad 19 atau kayak 19 ya. Bukan 20 ya. Ya, sesuatu yang baru. Dulu itu dikenal dengan istilah tanda kutip anak-anak. Ya, makanya nanti kalau ada kalimat anak-anak itu mengacu yang dulu. Ya, sebelum ada pembagian adolescence. Adolescence itu remaja, ya, remaja atau enggak youth begitu. Ya, jadi apakah pelayanan youth ministry itu alkitabiah? Ini buku ini menjawab ini. Ya. Lalu yang kedua, banyak kaum muda Amerika ya yang di Amerika itu meninggalkan iman Kristen setelah mereka lulus dari persekutuan kaum mudanya. Misal di gereja kita persekutuan kaum muda itu sampai usia 25 tahun. Ketika usia 26 mereka udah nggak di kaum muda, ya mereka hilang. Nah, ini dalam konteks Amerika. Ya, sekali lagi saya tekankan, suka nggak suka kita belajar dari Amerika. Walaupun beda konteks, tapi kita lihat ada beberapa culture yang di Amerika pun itu dipakai oleh gereja-gereja yang konteks Indonesia, dan akhirnya apa? Berimbas ke youth ministry-nya juga, pelayanan youth. Dan akhirnya apa? Culture itulah yang dipakai sama youth kita. Ambil contoh begini. Salah satu pakaian tradisional Indonesia apa? Batik. Pernah nggak sih ngelihat anak muda itu pakai batik ke gereja? Pernah nggak Bapak, Ibu, Saudara lihat anak muda itu ke gereja pakai batik? Jarang. Ya, jarang. Stylenya pasti apa? Celana skinny, ya. Lalu kalau kemeja kadang dibuka atau nggak kemeja yang bermotif kotak-kotak, ya, yang lebih kekinian gitu ya. Yang mana kita lihat itu sebenarnya dari konteks mana? Culture dari Barat. Ya. Nah, tapi kita nggak bahas culture, kita nggak bahas youth culture hari ini. Ya, tapi itu ada salah satu pengaruhnya seperti itu, ya. Dan mau nggak mau kita harus belajarin budaya pemuda dari Barat juga. Ya, nanti kita kontekstualisasikan di Indonesia. Ketiga, sebagai refleksi atas pelayanan youth ministry atau youth atau kaum muda ya. Apakah pelayanan kaum muda kita itu hanya bersifat jangka pendek, yaitu di mana setelah kaum muda lulus dari kelas pemudanya, dari youth-nya, lalu meninggalkan gereja, atau justru pelayanan kita ini bersifat jangka panjang? Nah, buku ini menjawab hal ini. Lalu yang keempat, hubungan pemuritan keluarga terhadap kaum muda dengan gereja. Nah, di sini yang saya suka dari buku ini adalah menyinggung soal keluarga. Makanya beberapa kampus teologi di luar negeri itu ada prodi yang namanya family ministry. Kalau di Indonesia itu cuma satu, di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Ada jurusan family ministry. Kalau di Jakarta itu adanya youth ministry, itu cuma ada di STT Amanat Agung. Ya. Nah, kampus-kampus evangelical melihat adanya kebutuhan pelayanan itu. Kita lihat dulu landscape pelayanan kaum muda modern. 3 masalah dasar yang dihadapi sebagai pelayanan kaum muda. Saya yakin pasti di antara 3 ini ada yang kita rasakan. Kalau Bapak Ibu ada melayani youth. Ya, kayaknya ini yang kami alami. Pertama itu tingkat putus sekolah. The dropout rate. Maksudnya gini. Ya, tingkat putus sekolah tuh bukan berarti nggak sekolah lagi di SD atau SMP, bukan begitu. Ya. Tapi meninggalkan persekutuan kaum mudanya ketika mereka lulus dari youth-nya atau teens-nya gitu. Nah, Lifeway Research ya, ini salah satu riset, lembaga riset di Amerika tentang kaum muda, itu melaporkan ada 66% siswa yang aktif di gereja selama mereka sekolah menengah tidak lagi tetap aktif di gereja dari usia di antara usia 18 sampai 22 tahun. Maksudnya gini, anak muda dari rentang usia 18 sampai 22 tahun ya, di gereja-gereja Amerika, 66% yang tadinya aktif itu nggak aktif lagi. Jadi setelah mereka lewat 22, mereka masuk 23, mereka udah nggak aktif di gereja lagi. Gitu. Nah, dinamika ini kan bukannya juga kita yang suka alami, Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pelayanan di umum. Ya, tadi aku lihat-lihat ada beberapa orang tua ya. Ya mungkin ada yang pelayanan di umum yang kok ada gap jauh sih dari pemuda itu sama orang tua. Misal jemaat orang tuanya itu adalah 5.000, pemudanya cuma 200 atau mungkin katakan 500. Wah, ini kan ada gap banget gitu ya, cuma 10%. Kok bisa begitu? Nah, ini salah satu yang dialami mereka. Nanti balik lagi nih ya, setelah mereka lulus pemuda yang 500 orang ini, nanti ngilang. Nggak tahu kemana. Baru balik lagi begitu usia biasa 35, usianya atau enggak 40, balik lagi ke gereja, jadi jemaat tetap. Itu gitu, hilang. Ya, itu tingkat putus sekolah yang
youth worker alami. Kedua, budaya kaum muda itu mencerminkan masalah yang kompleks. Ya, masalah yang kompleks. Budaya Amerika saat ini mencerminkan masa di mana optimisme budaya dan pola pikir yang semakin konsumtif, ya, itu digabungkan untuk menciptakan budaya anak muda. Mayoritas budaya anak muda tidak didorong oleh anak muda itu sendiri. Ini konteks Amerika. Dan saya rasa ini juga konteks di Indonesia. Tetapi oleh orang dewasa yang berpengaruh, yang memasarkan produk mereka kepada para remaja. Jadi anak muda itu sebenarnya dipengaruhi bukan hanya oleh diri mereka gitu. Budaya itu bukan berasal dari diri mereka, tapi dari orang-orang yang di atas mereka. Entah orang tua, guru, atau mungkin media televisi, media internet, itu yang mempengaruhi culture mereka. Begitu. Nah, Thomas Berger ini menggambarkan fenomena ini dengan istilah juvenilisasi. Juvenilisasi. Yaitu suatu proses di mana keyakinan agama, praktik, dan karakteristik perkembangan remaja itu diterima sebagai hal yang pantas bagi orang Kristen dari segala usia. Makanya begini, pernah nggak sih kita kepikiran begini, teman-teman? Sorry, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada youth kita, anak-anak youth atau teens kita yang kita tanya, siapa di sini yang Kristen? Semua pasti angkat tangan. Apa alasan kamu Kristen? Nah, biasanya umumnya mereka jawab, oh ikut orang tua, ikut orang tua. Sebenarnya jawaban itu merupakan apa sih? Jawaban itu merupakan penggambaran daripada culture mereka. Yaitu di mana orang tua itu, ya budaya daripada orang tua itu, orang tuanya udah Kristen. Nenek kakeknya udah Kristen. Ya, itu mempengaruhi dia. Jadi aku Kristen karena orang tua, kakek, nenek, buyut-buyutku Kristen. That's it. Ya. Misalnya lagi yang kedua, aku ambil contoh begini. Kenapa kalau misalnya ambil contoh celana skinny yang pendek ya, yang pendek. Kan dulu kan laki-laki celananya nggak skinny ya, tapi sekarang skinny. Kenapa begitu? Kenapa? Karena dipengaruhi oleh media. Oh, melihat di film, di sinetron, di mana-mana, ya itu dipengaruhi. Oh, orang luar anak mudanya udah pakai skinny. Ya, itu dicontoh. Ya, jadi mereka itu culture mereka itu tidak dibentuk dengan sendirinya. Tapi culture mereka itu dibentuk dengan apa? Lingkungan, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Ya, itu makanya dibilang budaya anak muda ini, culture mereka ini kompleks. Nah, yang terakhir perpecahan antar gereja, pelayanan kaum muda, dan keluarga. Nah, ini penting. Ya. Perpecahan dalam gereja itu akan membuat kehilangan anak muda. Ingat, anak muda itu melihat teladan. Satu kata, teladan. Mungkin di antara Bapak Ibu yang ada pemimpin gereja, ya, kita harus tanamkan satu hal. Domba itu milik Tuhan. Kita harus tanamkan satu hal bahwa gereja lain bukan saingan. Ya. Apalagi kalau misalnya satu sinode ribut. Wah, anak muda itu bisa cabut. Hilang. Kalau mereka tahu saling ribut, hilang. Pasti hilang. Ya, karena nggak dapat teladan. Apa yang mau saya dapat? Saya butuh teladan. Ya. Lalu antar pelayanan kaum muda, keluarga. Nah, divorce, perceraian, itu juga salah satu yang membuat kaum muda itu hilang. Ya. Nah, tapi ini kompleks, kita nggak bahas ini, Bapak Ibu. Oke, ini yang paling penting. Ya, sisa waktu aku masih ada setengah jam, ya kita cepat. Ya, youth ministry dalam PL, PB, dan sejarah gereja. Ya, pertama dari dalam PL dulu. Aku nggak bahas semua, tapi ini inti-intinya dari buku yang kita baca, dari bukunya Mike tadi, Biblical Theology of Youth Ministry. Ya. Ulangan 6 ayat 4-9 itu, ya, Bapak Ibu bisa baca, ya. Ini dikenal dengan istilah bahasa Ibrani itu Shema Israel, ya. Shema Israel, pengakuan iman orang Israel. Ya. Dari kata dengarlah. Ini bentuk imperatif. Dengarlah, ya. Jadi seruan, imperatif seruan. Ya, Shema. Shema Israel, hai orang Israel. Seperti itu, ya. Nah, Yahweh, Yehova atau Yahweh itu disebut sebagai Tuhan kita. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh atau Tuhan itu Allah kita. Ada kata kita di sini ya, kata kita. Sebenarnya secara eksplisit kata ini menghubungkan identitas generasi sebelumnya dengan generasi yang sekarang ya pada masa itu ya sebagai umat Tuhan. Kan konteksnya di sini kan ulangan ya. Konteksnya di sini adalah Musa udah tahu dia mau mati. Dalam arti Musa tahu dia nggak akan masuk tanah perjanjian. Generasi pertama itu udah dibabat Tuhan habis karena nggak nurut di padang gurun, nggak dengar-dengaran. Jadi Musa harus mempersiapkan generasi selanjutnya, generasi kedua. Gitu. Nah, Musa bilang, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Allah kita. Allahnya siapa? Generasi Musa, kitanya itu generasinya Musa, dan juga generasi
Di bawah Musa, anak-anak Musa. Sorry, anak-anaknya generasi pertama, generasi yang kedua. Gitu. Nah, di sini penekanannya adalah janji Allah kepada orang tua mereka yang merupakan janjinya kepada mereka itu adalah sama. Nih loh, Allah yang membebaskan orang tua kita itu berjanji bahwa akan menjadikan kami ini umat pilihan. Sama juga. Karena kami umat pilihan, kamu pun juga umat pilihan. Umat tebusannya. Nah, itu poinnya. Itu poinnya. Ya, itu poinnya. Nah, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Nah, budaya Timur Tengah kuno ya mengartikan dengan segenap hati itu adalah pusat pikiran. Ya, di dalam hati itu ada intelektual. Ya, jadi dengan segenap hati artinya apa? Kita harus mengenal Tuhan dengan pikiran. Ya, dengan segenap apalagi di sini jiwa. Jiwa itu berkaitan dengan kemauan. Kemauan. Ya, hasrat, keinginan. Ya, jadi kalau mau mengasihi Tuhan dengan pikiran, dengan hasrat, kemauan, dan dengan kekuatan. Kekuatan itu segala sesuatu dari tubuh kita, ya power kita. Yang artinya apa? Bertekad sungguh-sungguhlah mencintai Tuhan. Punya hasrat itu. Nah, lalu orang tua harus mengajarkannya. Orang tua harus mengajarkannya kepada siapa? Anak-anak mereka, generasi mereka yang kedua. Nah, dalam bahasa Ibrani itu kita mengenal kata kerja piel. Ya, Bapak Ibu yang udah dapat kelas Ibrani sama Pak Gren pasti tahu ya kata kerja piel. Ini merupakan kata kerja penguat. Nah, dalam ayat 7 sampai 9, Musa dengan cara ini ya sedang memberikan penekanan kepada Israel mengenai pentingnya perintah ini sehubungan dengan pengajaran kepada anak-anak mereka. Intensitas instruksi dalam ayat 7, yaitu haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Sebenarnya harusnya diterjemahkan dengan begini. Buat anak-anakmu takjub terhadap perintah-perintah Allah. Demikian pula orang tua harus dengan cermat, terampil, dan rajin menanamkan perintah-perintah Allah ke dalam hati anak-anak mereka dan dilakukan secara terus-menerus terlepas dari lokasi atau waktu. Kan dibilang kamu dimanapun harus mengajarkannya kan. Sebenarnya itu bahasa simbolis. Ya, saya mengartikan itu sebagai simbolis. Simbolis dalam arti gini loh. Bukan berarti setiap saat baca firman, setiap saat baca firman. Bukan. Tapi dimanapun dan kapanpun orang tua itu punya tanggung jawab mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak. Perintah Tuhan itu kepada anak-anak. Makanya pelayanan youth ministry. Ya, yang seperti yang tadi saya bilang, kalau ada kata anak-anak di sini sebenarnya mengacu juga ke remaja pemuda. Karena zaman dulu nggak ada istilah adolescence. Nggak ada istilah pemuda. Ya. Nah, konteks perjanjian lama dalam zaman PL, youth ministry itu dilakukan oleh orang tua. Itu, orang tua. Youth ministry itu dilakukan oleh orang tua. Musa kasih tahu ke orang tua, kamu ajarkan itu. Ya. Makanya ketika kasih orang tua kepada Tuhan itu menjadi pusat dari segala sesuatu yang mereka lakukan, maka anak-anak itu pasti akan niru. Di sisi lain ketika perintah Tuhan jarang terlihat dalam kehidupan orang tua, maka anak-anak mungkin mendengarkan perintah yang diajarkan, tetapi hanya sekedar mempelajarinya sebagai prinsip yang abstrak yang tidak dihayati di dunia nyata. Pak, gimana dengan pendeta? Ada anak pendeta juga yang kurang baik. Nah, nanti kita akan lihat itu, ya. Itu sebenarnya juga ini loh, berkaitan soal pelayanan. Ya, kebanyakan hamba Tuhan hanya berpikir pelayanan itu berbentuk organisasi, khotbah, ngajar, PA, penginjilan. Tapi dia lupa konteks ini. Dia lupa. Bentuk pelayanan pertama itu apa? Orang tua mengajarkan kepada anak. Itu bentuk pelayanan youth ministry yang pertama. Maka sebagai seorang hamba Tuhan, ya, saya pribadi ya, kita sebagai seorang hamba Tuhan harus melayani keluarga dulu sebelum melayani orang lain. Itu. Dasarnya apa? Kalau saya mengambil dasar ini, ya, karena bapaknya pendeta atau mamanya pendeta, ya kita sebagai hamba Tuhan punya anak, ya kita harus mengajarkan firman dulu ke anak kita. Gitu. Ini dasarnya. Ya. Nah, gimana mungkin masa gimana sih kita nggak mengajarkan ke anak kita tapi mengajarkan ke orang lain? Nggak mungkin. Gitu. Pasti dari sini dulu. Ini dasarnya. Ya, jadi dalam PL itu memang orang tua yang berperan. Ya. Nah, dalam PB, kata murid dalam PB itu menggunakan kata Yunani matetes. Ya. Nah, kata ini dalam arti tertentu tuh bisa berarti pengikut. Karena murid itu mengembara dari satu tempat ke tempat lain dan belajar bagaimana meniru kehidupan Tuhannya. Nah, pengertian lainnya adalah seorang siswa yang diajar dan dilatih dalam hal pengetahuan,
kebijaksanaan, dan keterampilan. Ini secara umum pengertian murid atau matetes. Rangstroff ya menjelaskan dalam Theological Dictionary of the New Testament ya, TDNT ya, itu menjelaskan seperti ini. Pengertian kata yang hampir teknis yang menyiratkan ketergantungan langsung dari orang yang dibawa instruksi pada otoritas yang lebih tinggi dalam hal pengetahuan, dan yang menekankan fakta bahwa hubungan ini tidak dapat dibubarkan. Bahkan ini mengontrol seluruh penggunaannya. Ini matetes. Ya. Artinya apa? Gini, menjadi murid itu harus menjalin hubungan pribadi dengan seorang guru, di mana lebih dari sekedar fakta dan informasi yang disampaikan. Seorang murid dilatih untuk tidak hanya belajar dari gurunya, tetapi juga menjadi sama seperti dia. Ya, menjadi juga sama seperti dia. Nah, kita akan melihat nih, Pak, kenapa ada hubungan murid dengan youth ministry? Oke, kita akan melihat begini. Pola-pola pemuritan rabbinik yang dijelaskan dalam Mishnah. Nah, ini di buku ini dijelaskan pola-pola pemuritan rabbinik ya dalam Mishnah. Ya, Mishnah itu nanti bisa tanya ke Pak Gren apa ya tafsiran akan Taurat. Ya, nanti bisa tanya detailnya seperti apa. Tapi dalam Mishnah itu dijelaskan ya cara-cara para rabi itu memuridkan. Pertama, usia 5 tahun, anak di usia 5 tahun itu mempelajari kitab suci. Nah, ini tanggung jawab orang tua. Jadi anak dari usia 5 tahun itu dia punya tanggung jawab mempelajari kitab suci. Ya, dia harus mempelajari kitab suci dan tanggung jawab itu diberikan kepada orang tua. Lalu di usia 10 tahun, ya, jadi 5 sampai 10 dia belajar kitab suci sama orang tua. Usia 10 tahun dia belajar Mishnah. Ya, Mishnah itu tafsiran. Ya. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu, kita belajar Mishnah, belajar tafsiran itu di sekolah teologi umur berapa? 17-18 tahun. Itu yang muda. Kalau yang masuk sekolah teologi umur 25, 26, bayangkan, kita kalah sama orang Yahudi. Yahudi itu dimulai dari 10 tahun belajar tafsiran. Ya. Dan ini secara umum, ini pendidikan umum. Ya, ini bukan hanya anak-anak yang mau jadi rabi atau pendeta, bukan, tapi ini umum. Ya. Lalu begitu udah 3 tahun belajar tafsiran, di umur 13 tahun, mereka mempelajari yang namanya tugas-tugas keagamaan. Apa? Pelayanan. Nah, perhatikan. Makanya, sebelum orang melayani di gereja, yang terpenting adalah mempelajari kitab suci dan tafsirannya. Ini yang paling penting. Ini dasarnya dulu. Kalau dia nggak punya dasar teologi, nggak punya dasar pelayanan, nggak punya dasar akan kitab suci, pengetahuan akan kitab suci, lihat nanti cara pelayanannya seperti apa. Lihat karakternya juga. Gitu. Lalu di usia 15 tahun, itu mempelajari Talmud. Ya, Talmud. Nah, ini beda lagi. Ya, Talmud. Lalu di usia 18 tahun, itu udah siap menikah. Namanya kanopi atau tiara pernikahan. Ya. Jadi, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, lalu melihat Yesus menyembuhkan mertua Petrus, kok muridnya Yesus Petrus udah nikah? Jangan heran. Karena orang Yahudi usia 18 tahun itu usia udah siap nikah. Itu orang Yahudi. Lalu usia 20 tahun, itu punya tanggung jawab menafkahi keluarga. Jadi di usia 20 tahun itu udah punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Lalu usia 30 tahun itu kekuatan penuh dibilang. Kekuatan penuh artinya ini usia efektif. 30 usia efektif. Makanya para rabi, termasuk Yesus, itu mulai pelayanan di usia 30 tahun. Ya. Lalu, itu kan 10 tahun ya. Selama 10 tahun, di usia 40 tahun, baru ada pengertian dan hikmat. Nah, kalau kita baca Amsal ya, hikmat, pengertian, hikmat, kemungkinan besar si penulis Amsal itu sekitar usia 40 tahun. Karena usia-usia segitu yang dianggap sebagai orang-orang berhikmat. Ya. Lalu, umur 50 tahun itu siap untuk menjadi penasihat. Kalau kita baca Alkitab ada raja, terus raja punya nasihat, kemungkinan tuh orang-orang yang usia 50 tahun sampai 60 tahun. Ya, penasihat. Nah, usia 60 tahun masuk usia tua. Usia 70 tahun itu usia tua yang matang. Ya. Usia 80 tahun itu kekuatan yang luar biasa. Artinya ini orang hebat. Makanya dibilang kan sama Musa, orang tuh hidup paling kuat 70 sampai 80 tahun. Begitu. Lalu 90 tahun itu sujud dan membungkuk. Ya, makanya kalau kita lihat orang-orang yang usia 90 tahun itu biasa bungkuk. Bungkuk ya. Tulangnya tuh bungkuk. Ya. Nah, baru 100 tahun ke atas
Itu dibilang seperti mayat yang telah berlalu dan pergi dari dunia ini. Jadi itu tinggal tunggu waktunya. Ya. Nah ini youth ministry dalam konteks rabi. Ya, rabi. Ya. Jadi kita bisa lihat kalau dari usia youth itu, usia 13 sampai dengan di bawah 30 tahun, mereka apa? Mempelajari tugas-tugas keagamaan, mempelajari Talmud, kanopi, siap pernikahan, ya, tanggung jawab menafkahi keluarga. Tapi di balik itu sebelumnya adalah mereka belajar kitab suci dulu dan belajar misnah, tafsirannya. Dalam PL, ya, dari sini kita melihat dalam PL, pemuritan anak ya, atau pemuritan youth itu dilakukan oleh orang tua. Tapi di PB itu berganti. Ya, di PB itu berganti. Ya. Pemuritan anak itu dilakukan atau youth itu dilakukan oleh para rabi dan guru. Para rabi atau guru. Keritot 6 ayat 9. Keritot ini traktat dari Misnah dan Talmud Babel atau Babilonia. Ya. Keritot 6 ayat 9 itu mencatat gini. Jika anak laki-laki memperoleh jasanya itu adalah dengan duduk dan belajar di hadapan gurunya, maka gurunya itu lebih diutamakan daripada ayahnya dalam segala hal. Ya, ini Keritot, tafsiran dari Misnah, traktat dari Misnah. Ya. Nah, kita bisa lihat pernyataan Yesus di Matius 4 ayat 19 sampai 22. Yesus berkata ketika dia memanggil murid-muridnya yang pertama, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, bahkan di ayat 22 dikatakan, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Jadi memang begini, kalau anak pada waktu itu ya mengikut rabi, punya kesempatan ikut rabi, guru itu lebih dijunjung tinggi daripada keluarga. Makanya nggak heran para murid ninggalin bapaknya. Nggak heran para murid meninggalkan bapaknya. Nah, tidak hanya murid seorang rabi membuat pengorbanan yang diperlukan untuk mengikuti gurunya, ya, yaitu tadi ninggalin orang tua dan mengutamakan gurunya ini lebih dari yang lain. Tetapi murid juga belajar dengan cara yang praktis, yang sangat praktis, bagaimana sang guru menerjemahkan hukum agama ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain gini, kehidupan rabi itu menjadi khotbah yang hidup. Ya. Kalau PL orang tua ngajarin sama anak-anaknya perintah Tuhan, PB itu guru, rabi. Jadi murid ikut hidup bareng sama gurunya. Ya. Tujuannya apa sih? Belajar firman itu yang diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi dia. Waktu Yesus ditangkap, ya, waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus bilang apa? Ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah penerapan daripada teologi yang Yesus ajarkan. Nah, kita sebagai youth minister, ya, juga harus seperti itu. Ya, jadi pengajaran yang paling efektif itu kepada anak-anak youth itu bukan hanya sekadar PA, ya, atau khotbah, ya, atau khotbah yang bikin nangis-nangis, atau khotbah yang hanya isi pengetahuan, bukan. Tapi tindakan konkret daripada si youth minister itu dalam melakukan firman. Makanya nggak heran kenapa kalau misal ada hamba Tuhan jatuh. Nah, kenapa yang banyak ngecengin atau yang banyak ledekin tuh dari golongan kaum muda? Karena mereka merasa tercewa. Aku nggak dapat figur, aku nggak dapat teladan. Orang yang aku anggap teladan nih kok begini, begitu, ya. Jadi memang ya harus jadi teladan, mau nggak mau. Dan kita jangan berpikir wah berat. No, bukan berat. Itu adalah kemutlakan, ya. Karena Yesus pun juga berlaku demikian kepada para muridnya. Dia memberikan contoh hidupnya. Ya. Nah kalau justru kita bilang berat, kayaknya ya udah. Mau kita punya strategi youth ministry yang bagus, udah jangan berkecimpung di pelayanan youth. Jangan. Udah jadi jemaat aja, diam jadi jemaat. Gitu. Karena percuma. Sehebat apapun strategi kita, anak atau kaum muda nggak akan bisa melihat perbuatan kita, yaitu firman yang kita lakukan. Yesus dalam pemilihan para murid, ya Yesus ini sebagai rabi mengikuti aspek-aspek tertentu dari praktik rabi kontemporer. Ya. Jadi Yesus mirip dengan rabi-rabi pada zamannya. Tapi yang membedakan ada dua. Ini pernyataan Andreas Konsterberg. Ya, Andreas Konsterberg mencatat ada dua perbedaan utama antara Yesus dan para rabi pada zamannya. Pertama, Yesus itu mengandalkan otoritas rohaninya sendiri daripada pelatihan rabi. Nah, kita bisa lihat contohnya dari khotbah di bukit, ya. Yesus bilang, "Kamu telah mendengarnya berkata, tetapi aku berkata kepadamu." Aku berkata kepadamu.
Berarti perkataannya otoritas. Kalau para rabi zaman dulu itu selalu mengutip Taurat, Alkitab, ya bukan Alkitab, Taurat, ya. Taurat berkata gini-gini, Mishnah berkata gini-gini. Tapi beda sama Yesus. Yesus, aku berkata. Jadi perkataannya punya otoritas. Lalu yang kedua, hubungan Yesus dengan murid-muridnya. Kalau para rabi zaman itu, mereka yang memilih murid. Tapi Yesus enggak. Para rabi zaman itu adalah murid yang pilih rabi. Ya. Tapi Yesuslah yang pilih murid. Ini beda. Ya. Zaman dulu itu rabi jual mahal. Ya, kalau kamu mau belajar sama aku, kamu yang harus kejar aku. Gitu. Tapi Yesus beda. Yesus bilang, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Gitu. Karena kok bisa begini sih? Nah, ayat ini kan sering kita tafsirkan kan, oh Tuhan sudah menetapkan kita. Tapi secara konteks sebenarnya apa? Ini sedang bilang gini loh, konteks pada zaman itu, para rabi itu dipilih sama murid-muridnya. Di scanning, rabi ini mau nggak terima ini murid. Tapi beda Yesus. Yesus justru dalam relasi sama murid, dia yang pilih murid. Gitu. Dia nggak jual mahal. Dia justru cari murid. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Makanya kita dalam pelayanan ya, kalau kita dipercayakan Tuhan pelayanan, ya ini sedikit implikasi buat kita. Ya harusnya kita bangga. Jangan sia-siakan. Aduh sibuk. Nah kebanyakan, nah nih salah satunya ya. Ini kebetulan aku ada buku. Ya, ini Mark Yaconelli. Ya, ini udah diterjemahkan. Judulnya Pelayanan Kaum Muda Kontemplatif. Diterjemahkan oleh STT Amanat Agung. Ini buku Inggris juga, tapi udah diterjemahkan ke Indonesia. Di buku ini, Mark Yaconelli itu bilang begini, salah satu kendala pelayanan kaum muda itu sibuk. Ya. Ketika sibuk, pelayanan itu tidak akan efektif. Nah, kita seringkali lupa. Ya. Kesibukan itu musuh kita, musuh terbesar kita. Apalagi kita yang melayani kaum muda. Jangan bilang sibuk, tugas sekolah banyak, kuliah banyak. Ya kalau memang tugas kuliah banyak, ya udah jangan pelayanan dulu. Aduh, banyak ini lagi di luar sama pacar atau apa, lebih mengutamakan pacar daripada kaum mudanya gitu. Ya udah jangan pelayanan dulu. Kenapa? Ya karena memang ini tanggung jawab yang Tuhan kasih, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Jadi Yesus yang pilih kita untuk melayani. Itu tanggung jawab loh, kepercayaan besar. Itu tanggung jawab kepercayaan besar yang kita harus selesaikan. Ya. Nah, ini ayat lengkapnya dari ayat 15. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Ya. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Nah, ini baru yang tadi. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Nah, dari sini kita lihat satu hal. Pendekatan Yesus kepada para rasul itu mengatur panggung untuk pola-pola pemuridan relasional di antara orang-orang Kristen di kemudian hari. Jadi pendekatan Yesus sama para murid itu satu, yaitu pemuridan relasional, hubungan. Ya. Dan makanya kalau kita lihat seminar-seminar youth, ya, workshop soal youth ministry, rata-rata pembicara ngomong apa? Youth itu kita layani dengan satu, hubungan atau relasi. Sebenarnya itu udah dipraktekin sama Yesus. Ini kalau lihat lukisan di sini, ini kan Yesus sama para murid ya. Perhatikan apa? Para murid ini duduk mendengarkan Yesus ngajar. Yesus duduk di tempat yang lebih tinggi ya. Tempatnya lebih tinggi, para murid di bawah gitu ya. Yesus duduk di bangku, para murid di bawah, mendengarkan pengajaran Yesus. Jadi ada satu kedekatan, satu keintiman, satu relasi, satu hubungan. Ya. Makanya jangan bilang seorang youth minister kalau kita hanya bisa berorganisasi. Ya. Bahkan di buku ini juga bagus ya. Ya, ini di buku ini juga bagus. Tapi kita nggak beda buku ini. Ini singkat aja karena tadi aku juga sambil baca ya. Dan ternyata terkait. Begini, kita seringkali memandang kaum muda itu dengan kacamata kita. Ya, for example, kamu jangan pacaran, nanti kamu pacarnya nggak benar. Kita sering pandang seperti itu. Ya, padahal belum tentu dia seperti itu. Ya. Dulu ada komunitas juga yang bilang gini, jangan pacaran dulu, ya nanti ya takutnya yang aneh-aneh. Nah, tapi di buku ini bilang, justru ketakutan seperti itu, jangan-jangan itu berasal dari diri kita. Kita belum selesai dengan isu kita. Kita melihat anak muda itu dari kacamata kita. Karena kita dulu pacaran kita nggak benar. Ini contohnya gitu. Lalu kita bilang ke mereka, kamu jangan pacaran, nanti kamu nggak benar. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kamu harus lebih baik dari saya. Nah, di sini kita udah salah.
mandang anak muda itu dengan kacamata kita. Ini udah nggak benar. Jadi kita tidak melihat mereka itu secara natural. Ya, secara natural. Kita hanya bisa ngomong, kita hanya bisa ngajar, kita hanya bisa organisasi atau strategi, tapi kita nggak hadir untuk mereka. Makanya kehadiran dalam youth ministry itu paling penting. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau punya passion untuk anak muda, ini pertama nih yang aku bilang, yang saya bilang. Bisa nggak punya waktu untuk mereka? Kalau enggak, sorry, tinggalin. Cari pelayanan yang lain. Tinggalin. Kenapa? Karena mereka butuh kehadiran. Kehadiran Allah dalam diri mentor-mentornya, dalam diri kakak-kakak youth-nya. Itu. Yesus pun juga hadir. Ya. Nah, dalam sejarah gereja, ini singkat ya, ini udah mau habis waktunya. Ya. Nah, sepanjang sejarah gereja itu yang diutamakan itu katekisasi. Katekese namanya ya. Pengajar. Ya. Seperti 10 perintah Allah, iman rasuli, 2 Bapa kami itu diajar. Ya. Nah, aku ambil contoh di sini tahapan pembelajaran kateketik di bawah pelayanan Agustinus. Tahu ya, Bapak Gereja Agustinus, Bapak Ibu? Ya, ini. Jadi, Bapak Gereja Agustinus bagi 5 tahapan. Ya. Pertama itu adalah penanya. Jadi, ketika dia menginjili orang, lalu orang ini mau jadi Kristen, ini dianggap penanya. Nah, penanya ini adalah orang yang menyatakan minat pada iman. Jadi, orang hasil penginjilan yang pengen jadi Kristen. Gitu. Lalu di kategori penanya ini, yang diajarkan itu adalah sebuah narasi atau kisah penebusan besar. Ya, dari misalnya penciptaan, Adam dan Hawa, kejatuhan, lalu janji keselamatan, ya, sampai akhirnya kedatangan Yesus untuk kali yang kedua. Ya, itu penebusan besar. Diceritakan dengan cara yang menarik. Ya, diceritakan dengan cara yang menarik. Ya, jadi cara-cara yang menarik. Lalu yang kedua, setelah jadi penanya, ya, dia naik tingkat. Namanya katekumen. Ya, katekumen itu adalah mereka yang baru saja menerima pengajaran dalam iman. Nah, di sini seorang katekumen dia belajar pemaparan yang lebih lama dan berkelanjutan. Sebagian besar dalam pengaturan ibadah jemaat, ya, lalu juga instruksi Alkitab yang bersifat moral dan doktrin. Jadi hal-hal doktrinal dan moral itu diajarkan. Kalau penanya dia cuma dikasih tahu nih, kenapa kamu jadi Kristen? Oh, karena jatuh dalam dosa, Allah menyelamatkan, janji keselamatannya. Tapi katekumen diajarin doktrin, moral, lalu cara-cara ibadah. Lalu lanjut lagi, udah jadi katekumen maka naik jadi kompetentes. Kompetentes ini adalah mereka yang terdaftar sebagai calon baptis, mau dibaptis. Nah, ini yang diajarin adalah persiapan yang intens, berkelanjutan, doa, puasa, nasihat moral, pengajaran dalam syahadat dan doa Bapa kami. Bahkan ini saya lupa cantumin ya. Di sini ya, di buku di sini di Mike ini bilang eksorsisme itu diajarkan di sini. Ya, pengusiran setan. Ya, jadi ada pelepasan. Jadi Bapak Ibu jangan kaget. Dari zaman dulu pelepasan udah ada, eksorsisme. Ya. Nah, saya nggak tahu metodenya seperti apa. Apakah kayak Katolik Roma pakai salib, tapi itu ada. Ya. Atau pakai air suci kah? Nah, itu ada. Ya. Lalu naik lagi dia jadi neophytes. Nah, neophytes itu adalah mereka yang baru saja dibaptis. Jadi udah dibaptis, jadi neophytes ya. Ya, jadi neophytes. Maka mereka adalah pengalaman pertama ekaristi. Ya, dengan instruksi tentang makna dan misteri sakramen. Nah, sakramen pernikahan, sakramen perjamuan kudus itu yang paling penting dijelaskan di situ. Baru jadilah orang beriman. Ya, mereka yang telah dibaptis jadi orang percaya selama beberapa waktu. Nah, baru menceritakan kembali secara teratur kisah penebusan. Ya, lalu instruksi dalam Alkitab itu seperti apa, teologi atau doktrin dan moralnya. Nah, terutama dalam konteks ibadah, ya. Ibadah pun juga itu ya, dijelaskan. Nah, baru habis itu lanjut lagi dalam era reformasi, ya. Katekisasi itu menggunakan pendekatan tanya jawab Q&A. Contohnya itu Katekismus Heidelberg, Katekismus Westminster. Ya, 2 katekismus ini saya punya. Ya, saya suka dengan buku-buku reformasi, ya, tapi saya bukan teolog reform, tapi saya suka bacanya. Ya, format itu tanya jawab. Misalnya pertanyaan pertama, apakah satu-satunya penghiburan saudara baik pada waktu mati atau hidup? Itu Katekismus Heidelberg pertanyaan pertama. Jawabannya adalah bahwa aku, baik tubuh dan jiwaku, ya itu dimiliki oleh Yesus Kristus yang telah menebus aku dengan darahnya yang kudus. Nah itu, ya, jadi formatnya tanya jawab. Lalu masuk lagi dalam era kaum Puritan. Puritan ini adalah reform tapi yang bersifat kesalehan, yang mengutamakan kesalehan. Ya.
Nah, ini pengajaran agama yang diajarkan kepada orang tua dan diajarkan lagi dari orang tua kepada anak-anaknya. Jadi ada katekisasi, ada katekismus ya, katekismus itu untuk katekisasi itu diajarkan ke orang tua. Lalu nanti orang tua ngajarin ke anak. Nah, di sini orang tua dan pendeta itu bekerja sama untuk mendidik anak. Ya, itu. Lalu masuk era modern. Nah, ini muncul para church. Itu apa sih? Para church itu adalah komunitas atau persekutuan-persekutuan kampus dan rohani tapi tidak di bawah gereja. Itu era modern. Ya. Kalau di Amerika ada Root Ministry, ya. Kalau di Indonesia ya ada itu kayak contohnya Perkantas kan yang paling besar ya, yang terkenal. Itu. Ya. Nah, kita masuk ke eklesiologi dan youth ministry ya. Nah, tujuan youth ministry itu, ini aku ambil dari McGarry ya, halaman yang ke-38 ya. Tujuan youth ministry is a disciple making ministry where the gospel is proclaimed. Ya, jadi youth ministry itu adalah pelayanan pemuritan, di mana Injil itu diberitakan and applied to the real life situation teenager find themselves facing while they discover their identity as a member of Christ Church. Ya. Jadi Injil itu diberitakan dan diaplikasikan dalam kehidupan kaum muda. Dalam kehidupan kaum muda, di mana mereka menemukan identitas mereka itu sebagai anggota tubuh Kristus, gereja Kristus. Not simply a church-based club for teenagers to build healthy friendship and stay out of trouble. Ya, jadi youth ministry atau pelayanan pemuda itu bukan hanya sekedar klub, ya, atau klub ya, tempat itu untuk anak-anak muda untuk mendapatkan pertemanan yang sehat dan juga terbebas dari masalah, bukan. Justru youth ministry itu pelayanan pemuritan. Nah, kita tadi udah lihat PLPB sama sejarah gereja. Itu pelayanan pemuritan. Di mana Injil ya atau ya Injil yang kita ajarkan itu dapat mereka lakukan dan sesuai dengan situasi konkret kehidupan mereka sehari-hari. Itu dia. Itu tujuan pelayanan daripada youth ministry itu sendiri. Dan untuk itu makanya diperlukan keluarga dan gereja. Ya, pertama keluarga. Ya. Keluarga. Kita tidak memerlukan keluarga itu menjadi gereja yang mini, dalam arti harus ada himnenya, tata cara liturgi, khotbah setiap hari, bukan. Tetapi melalui keluarga, ya, pemuritan itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, pemuritan itu justru menjadi sebuah kebiasaan, di mana ada diskusi-diskusi mengenai Alkitab tentang iman, ya, dan juga di mana anak-anak itu bisa mendapatkan pengetahuan akan firman Tuhan dan dapat hidup dalam sukacita, dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya. Jadi tugas keluarga itu apa? Tugas keluarga itu mengajarkan kepada kaum muda untuk takut akan Tuhan di situ. Nah, mumpung beberapa banyak di sini di antara kita yang masih muda, ya Bapak Ibu, penting banget punya, kalau istilah Pentakosta Karismatik itu ini, mesbah keluarga. Ya, waktu keluarga. Doa bersama keluarga. Itu bentuk sebelum kita melayani kaum muda, kita pun harus seperti itu. Supaya kita tahu, aku tuh diubah juga karena orang tua. Makanya nggak heran anak muda itu banyak sakit hati sama orang tuanya, entah papa atau mamanya. Ya, sehingga perilaku mereka juga jadi rusak. Begitu. Jadi dari keluarga. Keluarga itu penting. Ya, nah, gereja jangan sampai terlepas dari keluarga. Nah, seringnya kita, ya, aku harus jujur ngomong, kebanyakan pelayanan kaum muda, baik itu para church atau di gereja itu sendiri, sering terpisah dari family. Keluarga sering dipisah. Ya, sering dipisah. Makanya bentuklah ya pertemuan keluarga mungkin 2 bulan sekali, 6 bulan sekali di gereja. Supaya apa? Keluarga tahu apa yang anak-anaknya lakukan. Apa teens atau youth-nya lakukan. Begitu. Bahkan bila perlu kita kayak zamannya ini, Puritan tadi. Kita sebagai youth worker, ya, itu bisa mengajarkan iman juga tuh kepada keluarga, doktrin gitu ya. Oke, katakanlah itu tugas gembala sidang. Nah, jadi tanggung jawabnya keluarga itu mengajarkan apa? Ya, firman itu kepada anak-anak. Lalu gereja, ya, gereja. Nah, kita seringkali melihat anak muda itu sebagai future church member, ya, member atau anggota gereja di masa depan. Itu salah. Ya. Anak muda itu, kaum muda itu, gereja itu sendiri. That's it, gereja itu sendiri. Kalau kita berpikir mereka anggota gereja masa depan, fokus kita apa? Fokus kita adalah
udah lu jangan pindah gereja, kamu jangan pindah gereja di sini, karena kamu ini nanti yang akan meneruskan orang tua ini. Salah. Mereka gereja itu sendiri. Ya, mereka gereja itu sendiri. Jadi jangan kita lihat tuh gereja nanti, tapi sekarang. Ya, gereja yang sekarang. Makanya kalau bisa kita saling libatkan mereka. Ya, percaya deh, teens atau youth ya, jemaat yang mungkin jemaatnya itu sangat suka dilibatkan dalam pelayanan, entah berdoa atau mungkin main musik, ya itu suka. Mereka sangat suka dilibatkan. Jadi bisa dilibatkan juga. Ya, terutama kalau Bapak Ibu di sini ada gembala, boleh pemusik singer atau ya pemusik singernya lah gitu atau penerima tamunya itu libatkanlah dari kaum muda karena mereka bagian gereja itu sendiri. Nah, ini gospel center. Ya, dalam aliran evangelikal ya, atau enggak di kalangan reform juga itu dikenal dengan istilah gospel center. Ya, teenagers greatest need is the same as everyone else. They need to be reconciled to God. Ya, jadi menurutnya si Mac ini bahwa anak-anak remaja itu kebutuhan anak-anak remaja yang terbesar itu sama kayak semua orang, yaitu mereka membutuhkan rekonsiliasi ya dengan Allah. Ya, inilah yang menyebabkan mengapa pelayanan kaum muda harus berpusat pada Injil, yaitu kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Nah, bagi McGarry, ilustrasi merupakan alat atau sarana pengajaran yang baik untuk menyampaikan Injil. Ya, nah ini McGarry sedikit kasih simpel, ya praktikal simpel buat kita, yaitu kalau misalnya khotbah ke anak muda pakailah banyak ilustrasi, ya untuk menjelaskan apa itu Injil. Itu. Nah makanya pelayanan kaum muda itu merupakan jembatan antara gereja dan keluarga. Ya, bisa dilihat nih gambar yang bulat-bulat ini. Jadi pelayanan kaum muda ini di tengah. Pelayanan kaum muda itu bagian gereja itu sendiri atau gereja itu sendiri ya. Ini kan ada irisannya. Tapi pelayanan kaum muda juga keluarga itu sendiri. Itu. Makanya kalau kita tahu ini, jadi youth worker itu berat. Berat kita satu, melayani mereka untuk membuat mereka itu tertanam dalam gereja. Yang kedua, keluarga. Family ministry itu sendiri. Ya, keluarga. Wah, nah kecenderungan youth worker kan suka nggak dihargai sama keluarga jemaat. Kenapa? Kamu kan juga masih muda. Saya udah lebih tua. Kita mau ngajarin mereka susah. Ya, nah makanya ini perlu bantuan pendeta senior atau mungkin kita perlu hikmat. Ya, kita perlu hikmat juga dari Tuhan. Seperti itu. Ya. Jadi pelayanan kaum muda ini jembatan. Ya, jembatan antara gereja dan keluarga. Ya. Nah, oke, kita masuk aja secara cepat kekuatan buku. Ya, rekomendasi ya. Pertama, buku ini terstruktur banget, baik dan jelas, dan memberikan pembahasan yang komprehensif, ya utuh dan mudah dipahami. Ya, jadi strukturnya itu indah banget. Pertama dia jelasin dulu landscape-nya, ya gambaran garis besar selayang pandangnya pelayanan pemuda. Lalu habis itu masuk dasar-dasar teologinya, PLPB sejarah gerejanya itu 3 bab. Lalu habis itu masuk lagi soal yaitu tadi ya hubungan gereja, keluarga dan juga kaum muda. Jadi benar-benar komprehensif ya, terstruktur banget. Lalu memberikan gambaran yang baik dan jelas terhadap pelayanan kaum muda Kristen dari Alkitab, sejarah gereja hingga saat ini. Ya. Yang ketiga, mengajukan refleksi mendalam terhadap pola pelayanan kaum muda dalam tradisi Injili di abad postmodern ini. Jadi dalam konteks Injili memang memberikan sumbangsi besar ya. Sumbangsi besar begitu. Lalu yang keempat, memberikan wawasan teologi dalam pelayanan kaum muda Kristen atau youth ministry. Jadi ada wawasan teologinya. Nah, itu tadi yang aku bilang di awal adalah kita sebagai youth worker atau enggak sebagai pelayan pemuda selalu melihat ya tadi pertanyaan yang kedua. Ya. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Tapi bukan what should I believe. Ya. Dasarnya kita suka lupa. Makanya gak heran tuh ya, kita suka stagnan. Stagnan dalam arti gini, nanti udah rame, habis itu hilang. Kita buat event lagi, rame lagi, habis itu hilang. Buat event lagi, rame lagi. Hanya berkutat di acara. Padahal pelayanan kaum muda itu bukan hanya bicara acara. Acara itu kan sarana untuk tarik mereka. Acara itu adalah hasil daripada dasar teologi kita. Gitu. Nah, yang harus dibangun tuh fondasinya. Teologinya dulu tuh apa? Ya, nah, buku ini menjelaskan ini. Makanya kalau Bapak Ibu ada yang terpanggil sebagai youth worker atau youth minister, ya, aku himbau bisa beli buku ini.
Wah, tapi harganya cukup mahal. Bisa nabung. Ya, bisa nabung. Uang itu nggak seberapa, Bapak Ibu. Katakanlah harga buku mungkin 300-500 ribu. Itu nggak seberapa. Nggak seberapa dari apa yang kita dapat. Apa yang bisa kita buat untuk youth kita, untuk teams kita. Nah, baru kekurangan atau kelemahan dari buku ini cuma 2 menurut aku. Pertama itu sangat relevan sih, tapi bagi pelayanan kaum muda Kristen Injili. Ya, ingat konteks Injili. Namun kurang relevan bagi pelayanan kaum muda yang denominasi Kristennya berbeda. Ya, seperti Pentakosta, Karismatik, Baptis. Ya, ini baptisnya bukan baptisnya Reform ya. Itu bukan baptis evangelikal ya. Atau mungkin gereja-gereja mainstream seperti HKBP. Itu agak sedikit kurang, beda konteksnya. Itu sebabnya para pembaca non-Injili perlu merelasikan sendiri, ya mewujud nyatakannya sendiri, dalam konteks pelayanan kaum mudanya masing-masing. Prinsipnya itu tetap sama. Oh, bersifat relasi hubungan. Oh, pelayanan kaum muda itu melibatkan orang tua dan juga gereja. Prinsipnya sama. Misalnya aku ambil 2 contoh yang itu tadi. Kan masih banyak yang lain-lainnya ya. Nah, tapi tinggal kita menerapkannya beda. Orang Injili menerapkannya beda pasti sama orang Pentakosta karismatik. Pasti beda. Kalau orang Pentakosta kan, ya namanya aja udah Pentakosta kan. Karunia-karunia roh itu satu utamakan. Ya, pasti dalam pelayanan keluarganya pun juga beda. Pasti mengutamakan karunia-karunia juga. Mungkin orang keluarga harus bisa bahasa roh atau lain sebagainya. Tapi kalau evangelikal enggak, belajar firman. Nah, itu salah satu bentuk spiritualitas mereka. Jadi perlu kita terapkan dalam konteks kita masing-masing. Nah, yang kedua, bahasan dalam buku ini terpusat pada konteks Amerika, yaitu yang tadi aku bilang di awal. Makanya para pembaca non-Amerika, kita orang Indonesia tuh perlu juga mengkontekstualisasikannya dalam pelayanan kita. Ya, memang ada beberapa culture itu yang dianut sama youth kita, tapi kan nggak semua. Ya, kalau misalnya di daerah, katakan di Jakarta iya begitu, tapi daerah misalnya di Sumatera, di Manado, di Papua itu kan beda. Ya, budayanya beda. Itu perlu kontekstualisasi. Tapi prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Ya. Nah, korelasinya bagi pelayanan kaum muda Kristen di Indonesia hari ini adalah pertama, pelayanan kaum muda Kristen atau youth ministry di gereja-gereja Indonesia atau para church ya, itu perlu memikirkan kembali teologi dari pelayanan mereka. Para pelayan kaum muda jangan hanya berfokus pada jumlah jemaat dan bagaimana cara melayani kaum muda. Melainkan sebelum itu ya, ini bukan berarti nggak penting jumlah jemaat dan bagaimana cara melayani kaum muda itu bukan berarti nggak penting. Tapi sebelum itu, semua kita harus memikirkan dasar pelayanan kita, yaitu teologi bagi kaum muda itu sendiri. Itu dulu, teologinya dulu. Ya, itu dulu. Ini buat para church, buat gereja, ya, untuk youth ministry manapun, yang harus kita pentingkan teologinya dulu. Ini dasar. Karena dari dasar ini kita bisa bergerak nanti. Strateginya apa pelayanannya? Begitu. Ya, jadi jangan jumlahnya dulu atau bagaimana yang kita lakukan. Kan kita pengennya kan gini loh. Ukuran youth ministry kita kan selalu diukur jumlah. Pertama jumlah, kedua antusias. Oh kalau ibadah youth-nya lompat-lompat gitu. Kita ini berhasil. Sebenarnya kalau pikiran kita kayak gitu, itu pikiran jangka pendek. Bapak, Ibu, Saudara tuh sedang berpikir jangka pendek. Kenapa? Hanya berpikir hanya sebatas, ya satu, jemaatnya banyak pada saat itu. Kedua, ya lompat-lompat pada saat ibadah. Tapi tidak berpikir nanti, after youth class ini, setelah selesai mereka kelas pemuda ini, mereka kemana? Kalau mereka hilang, sorry, youth ministry kita jangka pendek. Jangka pendek. Ya. Makanya sebenarnya jumlah itu dampak. Jumlah itu dampak daripada kualitas yang dibenahi. Gitu. Cara pelayanan kita, strategi kita itu dampak. Dampak daripada teologi yang kita hasilkan. Itu dulu. Makanya jangan tunggu instan. Bapak Ibu tuh hilangin pikiran instan. Kita tuh sering kali karena udah ngelihat yang besar-besar ya, kita pengennya besar. Ukuran keberhasilan tuh kalau dia jemaatnya banyak. Ukuran keberhasilan yang tadi tuh youth ministry-nya lompat-lompat atau semangat atau nangis-nangis waktu worship atau pas pres lompat-lompat, antusias gitu. Bukan itu jangka pendek. Tapi nanti jangka panjang tuh apa? Ya, hubungan mereka ke keluarga nih, satu hubungan mereka ke keluarga baik. Dua, hubungan mereka ke gereja
Tiga, mereka tertanam terus. Yang dalam arti mereka setelah selesai kelas youth, mereka nggak hilang dari gereja. Gitu. Keempat, baru karakternya yang berubah. Itulah ukuran keberhasilan kita. Nah, jumlah itu ngikut. Jumlah itu ikut. Makanya jangan fokus di situ. Ingat ya, Bapak Ibu, kalau kita terfokus kepada jumlah dan juga bagaimana strategi pelayanan kita akan capek. Nanti dikit-dikit berantem antar pengurus. Kenapa? Nggak bisa dibilangin. Karena yang kita pikirin, aduh harus inovasi. Kalau nggak hilang. Nah, padahal kita lupa teologinya, dasarnya. Oh, relasi. Harusnya relasi. Nah, kebanyakan youth minister juga ya, pengennya tuh, ya itu, udah banyak, tapi nggak pengen hadir sama youth-nya. Gitu. Makanya kita harus banyak rela berkorban. Ingat, pelayanan youth itu banyak yang rela berkorban. Korban waktu, tenaga, uang pun. Ya, para church itu yang paling banyak berkorban. Karena nggak ada gereja yang support. Ya, mungkin lembaga-lembaga Kristen kali ya, atau mungkin ya itu orang-orang yang punya uang, orang-orang kaya bisa support mereka. Tapi kan nggak banyak. Begitu. Ya, makanya bayar harga. Ya, bayar harga. Disinilah ketulusan kita dilatih. Lalu yang kedua, pemuritan kepada kaum muda itu haruslah mengutamakan hubungan dan bukan hanya sekedar membagi pengetahuan teologi semata. Dengan hubungan ini atau relasi, maka kaum muda akan melihat sikap dan gaya hidup mentornya, aku pakai kata mentor untuk kita, yang menghidupi firman Tuhan yang diajarkan. Ya. Jadi hubungannya apa? Relasi atau hubungan sama youth atau teens kita itu harus yang penting. Itu salah satu yang penting. Ya. Teladan, jadi contoh. Itu yang penting. Ya. Ketiga, para pelayan kaum muda harus membawa anak-anak mudanya itu kepada gereja. Nah, ini. Kebanyakan youth minister atau youth worker itu merasa, oh ini anak-anak ini punya aku gembalanya. No. Waktu Yesus ketemu Petrus, ya, ketika Yesus bangkit, Yesus bilang apa? Apakah kamu mengasihi aku, Petrus? Petrus jawab, aku mengasihi engkau. Yohanes pasal terakhir. Lalu Yesus bilang apa? Gembalakan domba-dombaku. Bukan domba-dombamu, domba-dombaku. Itu domba Tuhan. Kalau itu domba Tuhan dipercayakan di gereja. Gitu. Nah, kebanyakan dipisah. Tapi kan gereja bukan lembaga, bukan organisasi, betul. Tapi jangan dipisah. Dan jangan pernah merasa, oh ini hasil jerih lelah aku. Bukan. Itu Tuhan yang pilih kita untuk jadi pelayannya. Tuhan yang percayakan domba. Gitu. Ya. Kaum muda itu bukan kelompok yang terpisah dari gereja. Tapi kaum muda itu gereja itu sendiri. Bahkan satu kesatuan dari gereja itu sendiri. Ini penting. Jadi waktu kita melayani remaja, kita melayani pemuda, bahkan ya kalau sekolah minggu pun ya Bapak Ibu ada yang pelayanan sekolah minggu umum, ingat satu hal, itu bukan domba Tuhan. Ya, yang harus ditanam dalam persekutuan gereja. Itu yang penting. Jadi nggak ada alasan, gereja kan bukan organisasi. Betul, gereja bukan organisasi, tapi tanggung jawab, ingat. Ini punya Tuhan. Berani nggak kita dengan lapang dada bawa itu ke gereja? Jadi jangan pernah merasa memiliki domba, jangan. Ya. Nah, yang terakhir adalah pelayanan kaum muda atau youth ministry. Itu harus melibatkan orang tua sebagai bentuk pelayanan yang menghubungkan gereja dengan keluarga. Sebab keluarga itu institusi yang memiliki pengaruh yang banyak, yang besar dalam membentuk kepribadian dan karakter dari kaum mudanya. Ya, ini juga. Ya, selain ke gereja ya orang tua. Karena yang tadi di awal aku bilang, kaum muda itu banyak dipengaruhi oleh orang tua juga. For example yang soal iman tadi. Jadi Kristen kenapa? Karena orang tua Kristen. Karena dari lahir. Itu kan polanya orang tua. Culture-nya orang tuanya seperti itu. Ya. Makanya keluarga itu penting. Aku sakit hati sama papa, sakit hati sama mama. Dari faktor orang tua. Makanya keluarga juga penting. Ya saya himbau. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu yang terpanggil untuk melayani family ministry, cobalah studi ke luar negeri atau kemana ya, yang ngambil jurusan itu family ministry. Ya, itu penting juga. Untuk hamba Tuhan pun juga penting, pelayanan dalam keluarga. Ya, jangan sampai pelayanan di gerejanya bagus, tapi keluarganya hancur, bobrok. Nah itu sama aja dasarnya bobrok. Tinggal tunggu angin badai datang, udah rumah itu roboh. Tapi kalau keluarganya bagus, dasarnya bagus, bangunan itu kokoh.
semau apapun ada badai itu datang ya, gosip apa tentang kita itu datang, kita kuat. Kenapa? Ada keluarga. Ya. Jadi bawalah anak-anak muda kita kepada keluarga. Bawalah anak-anak muda kita pada keluarga. Ya. Saya sering lihat ada hashtag mulailah dari rumah. Nah, mulai dari rumah itu apa? Keluarga. Ya, jangan dari yang aneh-aneh, mulai dari rumah. Tapi yang jadi slogan, tapi benar-benar dari keluarga. Gitu. Ya. Hubungan anak sama, dalam hal ini kan youth ya. Youth atau teens, anak-anaknya harus pulih sama orang tua. Nah, caranya gimana? Nah, memang di sini perlu bantuan pendeta senior. Ya. Nah, itu juga. Kita jangan terpisah. Sebagai youth minister, jangan terpisah dari pendeta senior. Jangan sampai kita bergerak sendiri. Tapi kalau pendeta seniornya kayak kaku, susah dibilangin tuh gimana ya Pak ya? Sabar, taat dulu ya. Habis itu ya kalau bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya diomongin. Kalau nggak bisa ya udah tanya Tuhan mau gimana. Ya, kalau nggak bisa lagi, coba cari lagi orang dekatnya pendeta ini siapa, ajak ngomong supaya dia yang ngomong ke pendeta ini. Kalau nggak bisa lagi ya udah, kita udah mencoba yang terbaik. Itu kok, ya itu. Nah terakhir, ya ada satu quote dari McGeary. Sorry, ini kutipan yang aku ambil ya, aku jadiin quote. Ya, di halaman 57 sampai 58. Dia bilang gini, youth ministry is for adolescents, the family is for life, and the church is for eternity. Pelayanan kaum muda itu untuk remaja, keluarga itu untuk hidup, dan gereja itu untuk kekekalan. Artinya apa? Youth ministry, family, dan church itu harus jadi satu. Ya, anak muda itu akan hidup kekal ya, ketika mereka bersatu dalam gereja dan juga keluarga. Ya, itu jangan pernah dihilangi. Oke, sampai di sini kita masuk tanya jawab, Bapak Ibu. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, terima kasih Kak Davin untuk pemaparan materinya yang sangat jelas. Oke. Ya, Aku izin ambil minum sebentar ya, deket kok, bentar. Ya, oke. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, nanti bisa raise hand dan juga ajukan pertanyaan di chat box, dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi biar nanti bisa mendapatkan sertifikat. Tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita akan break dulu selama 5 menit. Oke, sampai jumpa lagi setelah 5 menit berikutnya. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Bagi teman-teman yang atau Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin bisa langsung raise hand atau mengirimkan pertanyaan di chat box. Oke. Di saya sudah ada satu pertanyaan, Kak. Jadi pertanyaannya begini, tadi kan dikatakan ya bahwa youth ministry itu harus memiliki dasar teologi yang jelas. Berarti dengan kata lain, sebuah komunitas youth ministry itu setidaknya harus berada di bawah naungan sebuah gereja. Lalu bagaimana dengan komunitas yang berdiri sendiri atau tidak berada pada naungan gereja apapun? Apakah mereka bisa menjadi komunitas yang dapat membingungkan para kaum muda secara pengajaran atau teologi? Oke, ya. Kan gereja itu jadi institusi ya. Gereja udah jadi institusi, jadi lembaga. Makanya kalau dibilang yang tadi istilah para church ya, di buku itu disinggung para church, itu yang tidak di bawah naungan gereja, tapi itu yayasan, entah mungkin yayasan Kristen atau mungkin nggak di bawah naungan gereja, tapi pelayanan sendiri. Itu bisa membingungkan, karena kan bingung ini gereja mana, denominasi mana gitu, ya denominasi mana, ya. Nah makanya itu ya lebih baik sih di bawah naungan gereja, karena kan goalnya memang jadi satu sama gereja. Walaupun kita bilang gereja bukan organisasi, gereja kelompok, ya betul. Tapi ingat itu bukan domba kita, domba Tuhan. Gitu. Apa salahnya sih? Nah ini juga penting. Aku nggak tahu budaya di Amerika, tapi di Indonesia ya itu seringkali para church itu bentrok sama gereja. Para church itu seringkali bentrok sama gereja, entah ajaran atau lain sebagainya. Ya, itu seringkali bentrok. Ya kenapa sih nggak ngomong baik-baik, nggak jadi satu gitu ya, saling merendahkan diri gitu. Karena para church itu sendiri nggak akan bisa bergerak tanpa gereja. Keuangan pasti lebih banyak di gereja. Gereja pun juga pasti membutuhkan SDM dari para church. Ya, karena gereja itu kan umumnya udah terbentuk organisasi. Kalau para church itu biasanya main di relasi, hubungan.
Makanya biasanya pelayanan kemudian para church itu lebih banyak jemaatnya daripada gereja. Karena mainnya di hubungan. Kalau gereja langsung terstruktur, umumnya gitu. Nah, kenapa nggak jadi satu? Gereja ada uang, para church ada SDM, ada relasi. Kenapa nggak jadi satu? Itu kan jauh lebih baik. Begitu. Ya, nah, lalu bagaimana soal doktrin? Ya, sebenarnya para church itu perlu ada doktrinnya juga. Ya, misalnya oke, nggak mau dibawa gereja, tapi harus ada pengajarannya jelas. Ya, cuma nanti kekurangannya apa? Orang atau kaum muda tuh ngelihatnya, wah ini gereja mana ya? Ini kok nggak ada gerejanya? Terus belum lagi kalau misalnya teologinya beda sama gereja-gereja yang pada umumnya. Pasti dianggap, oh ini sekte. Gitu. Nah memang untuk lebih aman, ya lebih aman, tanda kutip lebih aman ya, kenapa nggak gabung aja? Gitu. Kenapa nggak gabung aja? Ya, seperti itu sih. Oke. Nah, terus Kak, begini juga. Tadi kan Kak Davin sempat menyinggung tentang relasi ya, di mana hubungan kita dengan orang yang kita layani atau dengan kata lain anak muda, itu tuh intinya kita harus punya relasi lah yang baik dengan mereka. Nah, tapi kalau misalkan ini, misalkan kita kan banyak mayoritas di sini anak-anak STT, kita kuliah. Nah, gimana kalau misalkan kita memiliki kerinduan kan untuk melayani anak muda, tapi kita sendiri kayak sibuk gitu ya, Kak, kuliah. Nah, jadi kayak gimana sih membangun relasi yang efektif gitu di tengah kesibukan kita juga? Oke, ini. Kalian punya orang tua nggak? Punya kan? Gimana caranya kalian tetap menghubungi orang tua kalian di tengah kesibukan? Pasti kan bakal mikir berbagai macam cara. Ya udah, terapkan itu juga ke kaum muda. Gitu. Ya, terapkan juga ke kaum muda. Seperti itu. Sibuk itu kan alasan. Ya, kalau dia mau sibuk, gubernur lebih sibuk dari kita. Gitu. Tapi gubernur pun bisa, kalau waktu itu Pak Ahok ya, itu pernah bilang dia pun punya waktu pribadi sama Tuhan, jam 4 atau jam 5 pagi gitu. Padahal dia sibuk, lebih sibuk daripada kita. Nah, kok kita sama anak-anak muda kita nggak bisa ini. Ya, justru sebenarnya ya, orang teologi itu, orang yang paling bagus menurut saya ya, paling bagus dalam melayani kaum muda. Kenapa? Dia dapat ilmu, dia praktek. Ya, dapat ilmu, dia praktek. Gitu. Itu paling bagus. Jadi apa? Dia nggak hanya teoritis. Ya beda sama yang panggilan dosen ya. Kalau dosen beda ya. Ya beda. Dia pasti akan banyak dibaca buku, di perpustakaan. Tapi kalau memang terpanggil di pelayanan, dia udah dapat teori, dia praktek. Jadi nggak kaku nanti. Nggak kaku. Seperti itu. Dalam hal pelayanan dia nggak kaku. Ya, gitu. Nah memang harus atur-atur waktunya. Ya, ya masa iya dalam 1 minggu tugas-tugas semua. Saya yakin juga dosen kayaknya nggak kasih kayak gitu deh. Saya kan dosen juga, iya kan? Masa saya kasih yang banyak-banyak? Nggak mungkin. Kalau ada F langsung. Nggak lah. Nggak mungkin ada yang banyak-banyak lah, tugas lah. Ya, pasti standar ya, walaupun capek sih pasti ada capek gitu ya. Ya, tapi itu bisa di ini. Kenapa nggak ngerjain tugasnya bisa sampai malam, misalnya jam 11 gitu. Atau jam 12, katakan jam 12 nanti tidur 6 jam, jam 6 bangun. Atau enggak, oke katakan ada 2 pagi jam 5. Itu kan masih sehat juga. 5 jam masih cukup. Nanti misalnya di tengah-tengah break kampus tidur bentar 15 menit, ya tidur bentar gitu. Dicicil tidur siangnya misalnya 15 menit. Kan bisa, masih tetap bisa kan. Yang penting maksimal dulu. Tugas selesai baru cari waktu. Gitu, cari waktu. Ya. Dan juga gini, sekarang kita kan udah ada gadget ya, internet. Ya. Jadi kehadiran kita pun juga bisa lewat internet. Ya, kehadiran kita pun juga bisa lewat internet. Hari Jumat, ya Jumat kemarin ya, sorry Senin kemarin tuh di Amanat Agung itu ada ini kan youth soal kaum muda ya. Jadi di pemaparan materi itu bagus. Dia bilang gini, ibadah youth ministry itu perlu nggak sih offline lagi? Kan udah ada online nih, Zoom. Gimana? Apakah kalau Zoom nggak bisa dapat persekutu? Nah, di pemaparan materi itu orangnya bilang gini. Ini orang sana ya, dia bilang gini. Sebenarnya ketika kita Zoom, ya, sebelum masuk ke kita Zoom ya, kehadiran itu kan bentuk tubuh kita kan, bentuk tubuh kita hadir, ya tubuh perasaan. Nah, waktu kita Zoom begini, kita tampilin muka, sebenarnya waktu kita pencet itu kan ada bagian dari tubuh kita yang klikan tangan jari. Itu pun udah bentuk kehadiran kita. Jadi misalnya Kak, aku nggak punya waktu ketemu, ya udah lewat telepon. Itu bentuk kehadiran kita. Perasaan kita mengalir di situ. Ya udah lewat Zoom. Setengah jam, 1 jam.
Udah seperti itu. Ya, kalau memang nggak bisa ketemu, apalagi masa-masa COVID gitu. Nah, tapi pertanyaannya kita mau niat atau enggak gitu. Ya kalau nggak niat ya udah susah, alasan apapun akan kita pakai. Sibuk, 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 sibuk. Ya sampai kita mati juga kita sibuk, iya nggak sih? Ya udah kuliah nih ya, kuliah nanti Bapak Ibu kerja atau pelayanan sibuk. Ya udah sampai mati juga akan sibuk, nanti nikah sibuk juga gitu. Jadi nggak ada alasan, nggak ada alasan. Yesus tuh yang super sibuk, Yesus tuh orang yang paling super sibuk. Tapi dia bisa menyempatkan dirinya untuk keluarga, untuk apa lagi? Untuk Bapak di sorga, untuk apa lagi? Murid-muridnya juga gitu. Dia yang super sibuk, dia masih nyempat-nyempatin juga untuk waktu murid-muridnya kan, kepada murid-muridnya juga gitu. Jadi nggak ada alasan sih gitu. Karena ada yang kedua, saya juga pernah kuliah kayak Bapak Ibu di seminari ya, ngerjain tugas gitu-gitu, memahami yang tugasnya banyak, tapi faktanya juga bisa gitu. Jadi nggak ada alasan gitu. Oke, jadi sebenarnya Kak, kalau tentang yang sibuk-sibuk ini lebih ke diri kita sendiri ya. Kalau misalkan kita Betul, menganggap itu penting, pasti kita bisa itu untuk menghandle itu ya. Oke, betul. selanjutnya masih ada Kak yang ingin bertanya. Ada mungkin terkait ini Felix. Felix Oke, terakhir Felix, ini. silakan Felix. Oke, eh, selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparannya, Pak Davin. Eh, Banyak yang aku catat di sini beberapa. Cuman ada pertanyaan sedikit yang mengganjal mengenai youth ministry ini. Kalau misalkan nih mengenai pelayanan youth ministry kan saat-saat ini biasanya tuh komsel online tuh pada banyak. Nah, dan biasanya yang aku dapat itu komsel online-nya itu mereka dipimpin oleh orang-orang yang tentunya contoh deh, ada satu komunitas. Nah, komunitas ini dibuat oleh satu orang anak SMA belum lulus sama sekali. Nah, dia memimpin orang-orang yang sudah lebih tua lah istilahnya, maksudnya SMA-nya ini kelas 2. Jadi aku punya teman, dia punya komunitas komsel, dia memimpin komsel itu SMA kelas 2. Tapi dalam komsel itu banyak ibaratnya kayak orang-orang kuliah, terus ada yang bahkan juga ada yang bapak-bapak ikut komsel itu. Nah, kira-kira sebagai pelayanan youth ministry kan dalam ketua komsel gitu-gitu, kira-kira ada batas rentang waktu nggak kalau misalnya menjadi leader youth ministry, dan dalam pelayanan youth ministry apakah seorang pelayan youth ministry itu harus belajar, maksudnya harus sekolah teologi? Seperti itu sih, mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan yang klasik. Ya. Jadi waktu awal saya kuliah di Amanat Agung ya, Youth Ministry, dosen saya nanya, ada nggak sih batasan umur untuk orang menjadi youth minister? Kecenderungan kan di pikiran kita youth minister harus masih muda, lalu pakaiannya oke, keren. Gimana udah tua? Ternyata di situ dibilang nggak ada batasan. Mau usia 60 tahun pun kalau emang bisa melayani youth ya nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Ya memang kalau diukur dari efektif yang masih muda, apa tenaganya. Ya kan dia bisa berpikir lebih lebih mateng. Ya, karena apa? Masih efektif, tenaganya masih kuat gitu. Ya tapi secara umur nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Ya, faktanya juga ada beberapa youth minister yang usianya 40 tahunan. Dan ternyata youth ini berkembang juga. Baik segi ajaran, kualitasnya, ataupun pertumbuhan jemaatnya juga. Itu berkembang. Ya, yang diperlukan hatinya dulu, niatnya dulu. Lalu habis itu mau nggak terjun bagi waktunya gitu. Cuman kalau misalnya yang udah tua, kenapa jarang orang tua yang pelayanan youth? Karena biasanya faktor udah menikah. Ya, karena tadi youth itu membutuhkan waktu. Youth ministry itu perlu waktu untuk anak-anak. Nah, biasanya kalau udah nikah kan susah. Ya, udah nikah susah. Udah nikah, udah punya anak gitu. Atau cukup susah. Ya, cukup susah. Nah, biasanya di situ. Tapi untuk batasan nggak ada.
Lalu gimana dengan sekolah teologi? Ya, youth ministry gimana sekolah teologi? Kalau aku pribadi, ya memang nggak harus ada kemutlakan, ya. Tapi setidaknya gereja bisa memberikan dasar teologi yang baik. Satu, dasar teologi. Yang kedua, dasar-dasar kaum muda seperti culture pemudanya. Itu perlu juga dibahas. Supaya apa? Supaya tadi ada fondasi, gitu. Ya. Terus yang kedua, supaya pelayanan nggak raba-raba. Nggak raba-raba, hanya mengandalkan pengalaman. Bukan itu. Ya. Jadi, ya dua itu tadi. Terima kasih, Bapak. Iya. Oke, gimana? Ada lagi yang mau tanya, teman-teman, Bapak Ibu? Oke, Kak Hari, silakan. Oke, thank you. Maaf nggak nyalain kamera ya Pak Davin ya. Jadi gini Pak Ya, Davin, Pak Hari. memang youth ministry ini penting ya. Saya juga suka dengan youth ministry. Cuman mengingat dan melihat situasi dan kondisi lapangan di mana ada sebagian gereja atau banyak gereja yang sebenarnya kurang mensupport ya akan youth ministry atau youth dalam gerejanya sendiri. Padahal banyak anak-anak muda mungkin dalam gereja mereka memiliki kerinduan untuk membuat youth mereka berkembang dan bertumbuh. Nah, dari senior-senior mereka dalam gereja ataupun gembala atau pendeta di dalam gereja tersebut kurang untuk memperhatikan, kurang mensupport akan hal ini. Mengingat juga di zaman ini lebih dominan para generasi Z dan generasi millennials ya. Bukan hanya support dalam hal dana untuk jangan neko-neko untuk mengeluarkan uang demi pelayanan anak muda. Dalam hal pengajaran juga jika menemukan anak muda yang serius di up terus gitu. Nah, dari pendapatnya Pak Davin, sebenarnya harus bagaimana sih peran anak muda dan harusnya gereja itu harus bagaimana agar mereka sadar. Kan mereka nggak selamanya memegang pelayanan di kalangan kaum boomers, ada di kalangan mereka. Ini zaman udah akan segera berganti. Melihat sekarang kan. Gimana Pak Davin? Terima kasih. Oke, thank you Bro Hari. Itu memang isu umum yang kita alami, Bapak Ibu ya. Kenapa sih gereja tuh kurang fokus ke anak muda? Ya, pertama ini menurut saya bisa salah nanti ya, kalau Bapak Ibu ada yang mau perbaiki silakan. Tapi ini menurut saya pertama ya, karena yang tadi anak muda itu jumlahnya nggak terlalu banyak dari orang tua. Kedua, persembahan. Kolektornya anak muda tuh dikit. Bahkan pelayanan anak muda tuh yang ngasih duit. Ya, orang tua bisa ngasih duit. Anak muda kita yang kasih duit. Gitu. Jadi nggak menguntungkan. Ya, makanya kurang terlalu fokus ke situ. Dan biasanya memang gereja lebih mengutamakan orang tua karena yang dianggap ini ibadah umum. Nah, ini kan ibadah atau kebaktian umum. Tanda kutip itu umum. Ya, ketika udah melabelkan dengan kata umum, ya udah. Ini yang utamanya. Ini main utamanya. Makanya nggak heran kayak kelas youth, kelas teens itu kayak hanya pelengkap. Ya, benar nggak? Kalau kita udah bilang ibadah umum, ibadah raya, kebaktian umum, kebaktian raya. Kata raya, kata umum itu kan apa? Mengindikasikan ini yang paling penting. Umum itu general, jadi bisa dihadiri manapun. Ternyata faktanya cuma orang tua, usia 40-50 tahun. 30 lah, katakan 30. Nah, terus ada kategori youth, ya kan? Salah nggak sih kayak gitu? Nggak salah juga. Ya. Tetapi kita harus ingat yang tadi, ya, yang McGarry itu bilang, youth ini bukan gereja masa depan, ini gereja sekarang. Gitu. Makanya sebenarnya porsinya umum sama porsinya youth harusnya sama. Porsi sekolah minggu juga sama. Itu gereja. Gereja juga. Bedanya usianya aja. Gitu. Sama-sama manusia kok. Ya. Nah, makanya sebenarnya pemimpin gereja harusnya ikut seminar ini. Gitu. Enggak lah. Bercanda ya, tapi salah satunya iya juga baca buku McGarry gitu. Atau enggak dengerin pemaparan materinya gitu. Gitu. Supaya tahu bahwa gereja itu ya itu. Bukan hanya yang umum doang atau yang raya, tapi anak mudanya pun itu juga gereja. Itu. Ya. Nah, yang kedua, caranya gini. Yang pertama tadi kan suruh baca buku McGarry atau dengar seminar ini. Yang kedua, ini beneran loh. Yang kedua ini apa? Kalau kedua itu sabar. Sabar, nurut dulu aja. Nah, baru yang ketiga, kalau kita udah dipercayakan pegang suatu jabatan dalam gereja dan dekat sama gembalanya, oke, kita bersuara. Ya. Kalau kita yang kedua nih,
Kalau kita misalnya nggak ada posisi apa-apa, cuma ketua youth dan kita nggak dekat sama gembala, suara kita nggak akan didengar. Ya. Kalau nggak misalnya, Pak, aku nggak naik-naik nih, cuma ketua youth aja nggak bisa deket gembala. Oke, cari orang yang deket gembala, yang dia punya passion di anak muda. Ajak ngobrol. Ya, suruh sampein ke Bapak Gembala. Nah, makanya juga kalau mungkin di antara sini ada misalnya ada Bapak Ibu Gembala gitu ya. Atau mungkin nanti terpanggil jadi gembala, kita ingat libatkan kaum muda di struktur tim inti kita. Ada kaum dewasa dalam arti gini, ada orang yang lebih tua dari kita, tapi ada juga anak muda. Sehingga apa? Orang tua, orang dewasa itu orang yang bisa menasihati kita kalau kita salah sebagai gembala. Orang muda itu supaya kita bisa melihat kebutuhan mereka. Gitu. Jadi jangan semuanya dipilih orang-orang seumuran atau enggak yang lebih muda dikit. Tapi lihatlah dari yang kaum muda diajak juga. Itu makanya harus dilibatkan. Ya, dilibatkan. Tapi kalau enggak ya coba cari dulu orang yang dekat sama ini gembala. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah. Ibarat kata ya, ini bukannya jelek, ini bukannya ngajarin teman-teman ya. Tapi ibarat kata ya udah kita submit dulu aja. Submit, dia bisa percaya kita, gembala bisa percaya kita, baru kita ngomong. Bukan menjilat ya, tapi submit dulu aja, iyain dulu aja. Tapi udah nggak tahan nih, youth-nya jadi hancur gitu. Ya udah bawa dalam doa. Kalau kayak misalnya kayak gitu, gembalanya nggak bisa dibilangin, udah. Kita udah lakukan yang terbaik, ya udah. Seperti itu, Pak Hari. Nanti PDF-nya bisa diminta sama Pak Green. Ya, aku udah kasih sama Pak Green. Ya, Pak Davin, terima kasih. Cuman saya heran saja, pernah juga pengalaman di mana ketika ada anak muda yang mau mendorong, mendobrak, malah gembalanya menghambat atau kurang suka ya. Jadi kayak akan mengganggu lah tentang pelayanan ya. Jadi ya seperti itu. Thank you ya. Thank you, Bro Hari. Ya. Nah, ini juga masukan buat kita semua. Ya, hari ini kita bisa bilang gitu. Tapi one day kita jadi gembala. Kita lihat, oh pengeluaran kaum muda ini lebih gede nih dari yang umum. Wah, udah deh, stop. Nah, berani nggak kita melakukan apa yang kita bilang hari ini gitu. Karena jujur aku kan di pelayanan pemuda. Dan kebetulan kan di bawahnya GSK Rehoboth tuh punya itu, yang 180 sama kena kan. Jadi kita lihat, aku tuh lihat budgetingnya. Itu sebulan tuh bisa, pokoknya ya angkanya gede lah. Angkanya cukup gede. Kaget juga, segini. Untuk komsel 1 bulan gitu. Lu bisa beli motor 1 bulan lu bisa beli motor 1 gitu lebih. Kaget juga. Nah makanya nggak heran kalau gereja-gereja mungkin ya ada, bukan gereja-gereja, mungkin ada gereja juga yang nggak mau support pelayanan pemuda ya karena itu udah nggak ada duit, keluar duitnya banyak lagi. Kan anak muda apa nongkrong makan, ya nggak sih? Mereka punya duit nggak? Ya kalau orang yang berduit oke lah, ada uang dari orang tua. Kalau nggak ada, kayak sekolah negeri yang kami layani, gitu. Ya, puji Tuhan jajan 10.000, 20.000. Gua rasa nggak nyampe 20.000 lah. Mungkin 10.000. Ya. Makan, ayo kalau kita ajak nongkrong terus ngumpul, bayar sendiri mereka tekor. Mau nggak mau kita yang bayar. Nah, untungnya gereja support. Kalau nggak wah susah. Ya, dan itu cukup gede pengeluaran. Ya, itu. Nah, makanya one day kita semua terpanggil, one day kita atau di antara kita yang terpanggil jadi gembala, ya, dan mau berkomitmen sama youth ya itu, ya bisa nggak lakuin hal ini, itu memperhatikan youth kita di tengah-tengah pengeluarannya besar tapi pemasukan dari youth-nya kecil gitu. Oke, thank you Kak Davin. Masih ada Kak yang mau bertanya? Saya ada satu pertanyaan Kak. Jadi boleh? Misalkan kita melayani anak remaja dan masalahnya tuh penyakitnya tuh bukan di kita tapi di anak remajanya ini. Jadi misalkan kita udah effort nih, tapi mereka sendiri yang nggak mau berusaha gitu. Misalkan mereka nggak mau datang ibadah dan lain sebagainya. Apakah kita terus ngejar mereka atau kayak biarin aja gitu? Oke, ini kalau kasus datang ibadah nggak apa-apa, ingetin terus. Tapi memang ada anak yang toksik. Tahu toksik nggak? Toksik tuh yang kayak misalnya dibilangin gak nurut, terus juga aneh, tanda kutip aneh, dan memang udah bebal gitu ya. Kalau udah kayak gitu, udah fokus ke yang lain. Ini bukan kita nggak sayang jiwa, tapi kalau udah dinasehatin berkali-kali dan jadi toksik, ya udah fokus ke yang lain, yang bisa lebih digarap, yang bisa lebih dibentuk. For example gini, ini kalau aku ya, prinsip aku. Misal dalam komsel, dia jarang datang komsel. Udah diingetin, tanyain kenapa nggak datang pengurus, misalnya pengurus gitu ya. Terus alasannya misalnya, oh ya lagi di luar, jalan sama teman. Udah, follow up-nya aku kurangin. Ganti ke yang lain. Gitu. Follow up-nya aku kurangin.
Tapi nanti dia ngilang, ya mau gimana? Dia kan bukan jadikan Tuhan yang jadi prioritas. Sementara kita udah bekerja giat kan. Kita udah kontekstualisasikan diri kita, pelayanan kita, ajaran kita kasih hidup. Kalau memang dianya udah nggak bisa dibilangin, ya udah. Gitu. Fokus ke yang lain. Ke yang memang bisa kasih komitmen. Gitu. Karena kalau kita berkutat di orang-orang yang toksik, ya nggak akan bertambah kualitas ataupun jumlah daripada jemaat kita. Capek pikiran. Gitu. Capek pikiran. Nah, biarin dia jadi istilah tuh simpatisan dulu. Ya, kalau Rick Warren tuh punya strategi kan pertama tuh ibadah tuh buat yang simpatisan. Ya, simpatisan tuh yang bisa datang bisa enggak. Baru habis itu persekutuan, konsel, baru pemuritan pelayanan, habis itu penginjilan. Ya, kalau memang dia nggak bisa dijadiin murid, ya udah dia biarin simpatisan aja. Datang enggak gitu. Ya, tapi memang bisa lah kita follow up sesekali. Datang enggak konsel gitu. Tapi kalau udah nggak bisa, udah fokus ke yang lebih bisa kita follow up. Oke, baik. Nah, waktu kita sisa 9 menit lagi. Mungkin Kak Davin ada closing statement mengenai tema kita kali ini? Oke, closing statement cuma satu. Ya, kasih waktu untuk kaum muda dan kasih waktu juga buat Tuhan. Karena memang waktu itu modal paling penting dalam pelayanan kaum muda. Kalau nggak berani kasih waktu, ya jangan coba pelayanan di situ. Ya, kenapa? Akan merusak. Ya, capek. Pasti ketua youth-nya juga capek. Ya, kita pun juga capek kalau misalnya ada orang yang nggak komitmen, ada apa itu capek. Ya, jadi kuncinya kasih waktu. Karena Tuhan udah kasih waktu buat kita, dia pilih kita untuk melayani, sekarang kita juga sama. Kasih waktu kita untuk mereka. Gitu. Kalau memang nggak bisa, udah. Ya, jangan dipaksa, bisa cari pelayanan yang lain yang sama juga kok pentingnya. Gitu. Karena supaya pekerjaan Tuhan di sini nggak rusak juga. Gitu. Itu sih. Karena anak muda butuh kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu aja dari aku. Oke, thank you Kak Davin. Nah, mungkin sebagai penghargaan juga sedikit kita bisa kasih reaction. Entah itu apa, clap hand atau love, anything ya. Oke, langsung saja kita tutup webinar kita kali ini dengan doa dimohon kesediaan oleh Tiurma untuk menutup kita kali ini. Persilakan. Oke, maaf nggak bisa on cam. Teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kesempatanmu pada malam hari ini kami dapat melaksanakan webinar kami dengan baik dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang kami dapat. Tuhan memberkati Kak Davin selaku pembicara webinar pada malam hari ini. Terus menyertai pelayanannya dimanapun dia berada, dan terus menjadikan dia saluran berkat-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mengakhiri webinar kami menyerahkan sisa aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami peroleh hari ini dapat menambah wawasan kami dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, haleluya, amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di ITUS webinar berikutnya.